Bang, bang, petik 2. Petir terang menari dengan ganas di langit seperti naga besar yang mengaum. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar dari segala arah. Akhirnya, mereka datang bersama-sama untuk menyerang tubuh boneka iblis bumi. Petir itu dengan keras mendarat di tubuh boneka iblis bumi. Baut perak cerah meledak. Segera, itu berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang kulit boneka iblis bumi sebelum memasuki tubuhnya. Kekuatan cerah melonjak ke tubuh boneka iblis bumi, dengan cepat memperkuat tulangnya dan kulitnya yang keriput. Melihat dari kejauhan, boneka iblis bumi tampak seperti dewa petir yang tergantung di langit. Kilatan kilat berkedip-kedip dalam radius 100 kaki darinya. Momentum menakutkan itu menyebabkan orang tanpa sadar merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di atas panggung batu. Boneka iblis bumi dengan paksa menerima semua petir 5 warna yang melesat ke arahnya, membuatnya menjadi sangat rileks. Dia bahkan tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan sedikit pun untuk menangani pil lightning yang merepotkan ini. Gemuruh guntur bergema tanpa henti di atas langit. Petir 5 warna yang berputar, perangkat penghasil petir yang terus-menerus mengeluarkan petir yang kuat. Akhirnya, mereka mendarat di tubuh wayang langit. Petir 5 warna melonjak. Ini berlanjut selama 10 menit sebelum secara bertahap berhenti. Hampir 100 petir yang menakutkan meluncur dari petir selama 10 menit ini. Untungnya, sambaran petir ini tidak membahayakan boneka iblis bumi. Sebaliknya, permukaan perak cerahnya samar-samar berbintik-bintik dengan kilau emas. Memang layak menjadi pil lightning 5 warna. Mata tajam Xiao Yan adalah orang pertama yang menemukan kilau emas yang berkedip-kedip di sekitar tubuh boneka setan bumi. Segera, ekspresi kegembiraan tanpa sadar melonjak ke matanya. Meski warna emas ini sangat redup, Xiao Yan cukup puas dengannya. Dia jelas mengerti kekuatan besar seperti apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan boneka setan bumi menjadi boneka setan langit. Namun, seluruh tubuh wayang langit berwarna emas. Saat ini, boneka iblis bumi masih memiliki jarak. Petik 2. Ekspresi pikiran melintas di wajah Xiao Yan setelah dia merasa gembira. Dia dengan lembut bergumam, ini tidak cukup. Sementara Xiao Yan merenung, petir 5 warna di langit tampaknya menjadi agak marah ketika petir diserap oleh boneka setan bumi. Segera, awan itu bergejolak. Kekuatan hisap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari awan. Semua orang tercengang saat menemukan beberapa awan petir tampak seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Mereka perlahan berkumpul di sekitar pil lightning 5 warna. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan pil lightning ini untuk membentuk perubahan yang tidak biasa. Ekspresi kelompok Cao Ying menjadi tercengang. Mereka menyaksikan pil lightning di atas kepala mereka berkumpul di langit tempat Xiao Yan berada. Sesaat kemudian, badai petir yang sangat besar menutupi langit. Keberuntungan bocah ini sangat buruk. Bahkan surga membantu aku yang dulu. Petik 2. Old Mugu, yang awalnya kecewa, menjadi terkejut karena perubahan ini. Sukacita liar segera melonjak ke matanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga padanya. Tiba-tiba, badai petir yang sangat besar menimbulkan keributan di stadion. Kekuatan kilat di langit terlalu menakutkan. Jika itu dihancurkan secara acak, kemungkinan mereka yang hadir bisa berakhir dengan luka serius. Pil lightning telah menarik satu sama lain dan berkumpul di tempat yang sama. Ini mungkin akan melonjak sekali lagi. Haruskah kita campur tangan? Dalam situasi seperti itu, tidak berlebihan bagi kami untuk campur tangan. Petik 2. Xuan Kongzi sedikit mengernyitkan alisnya saat mengamati fenomena tidak biasa di langit. Dia akhirnya menanyakan pertanyaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sedikit khawatir bahwa kecelakaan mungkin terjadi pada Xiao Yan dalam situasi seperti ini. Mari kita tunggu dulu. Anak kecil ini tidak terlihat khawatir, wanita cantik itu menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan lembut. Mata kelompok Xuan Kongzi menoleh ke Xiao Yan di platform batu setelah mendengar kata-katanya. Mereka memang melihatnya dengan kepala terangkat, memandangi awan petir lebat di langit. Wajahnya bukan hanya tanpa rasa khawatir, bahkan dia terlihat bersemangat. Bahkan Xuan Kongzi akhirnya melebarkan mulutnya saat melihat adegan ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sepertinya dia memang meremehkan Xiao Yan. Energi di sekitar alun-alun menjadi luar biasa ganas dengan berkumpulnya badai petir. Guntur yang menakutkan mungkin menyebar ke seluruh langit, menyebabkan Douqi di dalam tubuh seseorang tampak sedikit lamban saat ini. Bang 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 bang. Petir akhirnya melepaskan kekuatan destruktif yang menakutkan segera setelah diaglomerasi. Petir terang meluncur turun dari awan besar ke segala arah. Arah mereka tiba-tiba berubah saat mereka terbang di udara, dan mereka semua menunjuk ke arah boneka iblis bumi di langit.
Dentang, banyak petir yang penuh dengan kekuatan yang mengerikan mengalir ke boneka iblis bumi seperti badai. Segera, suara metalik yang jernih bergema di seluruh stadion. Bang, tubuh boneka iblis bumi terus jatuh di bawah serangan liar dari petir ini. Ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial hitam gelap di tengah serangan ini. Petir yang sangat kuat, cukup banyak ekspresi orang yang berubah ketika mereka melihat garis spasial hitam gelap. Mata mereka tercengang saat mereka melihat boneka iblis bumi yang menguat di langit yang dipenuhi petir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan aura boneka iblis bumi, siapapun dengan mata tajam dapat mengetahui bahwa boneka iblis bumi tumbuh lebih kuat di tengah petir yang turun dari langit. Petir terang yang terus turun menyebabkan senyum di wajah Xiao Yan semakin terlihat. Dia telah menemukan bahwa kilau berwarna emas pada boneka iblis bumi mengembang saat petir berkedip meningkat. Segera, Xiao Yan dengan lembut menjilat bibirnya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan antisipasi. Guntur itu tebal karena menutupi langit. Suara guntur yang berulang-ulang menyebabkan cukup banyak orang yang merasa telinganya mati rasa. Hari ini, mereka telah menyaksikan lightning spill paling banyak yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Selain itu, hal yang benar-benar membuat orang lain tidak bisa berkata-kata adalah bahwa pil lightning yang spektakuler tidak dapat menangani boneka kecil, menyebabkan mereka merasa ragu tentang kekuatan pil lightning ini. Tentu saja, keraguan semacam ini dengan cepat menghilang saat melihat ruang hitam gelap terbelah di sekitar boneka iblis bumi. Pil lightning yang telah terbentuk tidak diragukan lagi merupakan hal yang menakutkan. Hujan petir berlanjut selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam ini, sambaran petir di langit dengan ganas menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Tentu saja, mata dan telinga mereka yang hadir juga telah hancur. Setelah setengah jam pembaptisan pil lightning, tubuh yang awalnya berwarna perak cerah dari Earth Demon Puppet telah setengah berubah menjadi warna emas yang berkilauan. Bang, pil lightning melanjutkan kehancurannya meski rasanya tidak puas. Akhirnya, tanpa sadar ia melepaskan tulang yang sulit dikunyah ini. Energi yang berfluktuasi di dalam lapisan awan perlahan memucat. Setelah itu, guntur tebal perlahan tersebar di depan tak. Terhitung banyaknya tatapan di bawah. Ketika pil lightning yang menakutkan ini akhirnya mundur, Xiao Yan menyaksikan sisa potongan perak seukuran telapak tangan di tubuh Earth Demon Puppet tiba-tiba berubah menjadi warna emas. Sementara boneka setan bumi berubah menjadi warna emas ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bagian dalam boneka setan bumi mengalami transformasi yang mengerikan. Mengikuti hamburan petir, boneka iblis bumi berwarna emas juga melompat berdiri. Setelah itu, ruang terdistorsi, dan suara, Ci, muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, boneka itu berdiri di sisinya seperti penjaga paling setia. Apakah akhirnya akan berhasil? Mata Xiao Yan memanas saat dia menatap boneka setan bumi di depannya. Tangannya dengan lembut menekan kulit berwarna emas itu. Anehnya, tidak ada sedikit pun perasaan kekerasan yang tersisa. Sebaliknya, itu tampak lebih lembut. Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan perubahan ini. Dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok menggumpal menjadi bentuk belati di ujung jarinya. Setelah itu, dengan kejam memotong kulit berwarna emas dari Earth Demon Puppet. Saat nyala api berubah menjadi belati, Xiao Yan tertegun menemukan bekas luka putih pucat di kulitnya. Terlebih lagi, bekas luka putih ini secara otomatis menghilang. Sungguh pertahanan yang menakutkan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat ini. Matanya sangat panas saat dia menatap boneka setan bumi. Namun, menyebutnya wayang setan langit sepertinya akan lebih cocok sekarang. Setelah bertahun-tahun perawatan, boneka yang dibangun Xiao Yan ini akhirnya berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan wayang langit, Xiao Yan akan memiliki kartu truf pelestarian kehidupan lain. Xiao Yan tersenyum lembut saat jarinya menepuk lengan wayang langit. Dia tersenyum. Kembalinya pil gathering ini jauh melampaui harapannya. Ketika guntur tebal di langit menghilang, cahaya hangat sekali lagi tersebar ke bawah. Itu menutupi stadion yang telah dihancurkan oleh pil lightning. Suhu ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan perasaan terlahir kembali yang tidak biasa. Setelah menikmati mandi di bawah sinar matahari sejenak, kepala semua orang di stadion tiba-tiba berayun ke panggung tinggi tempat kelompok Xuan Kongxi berada. Saat ini pil gathering akan segera berakhir. Selanjutnya adalah waktu untuk mengumumkan pemenang terakhir. Xuan Kongxi di panggung tinggi tersenyum ke seluruh stadion. Segera, dia mengambil langkah maju. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok kurus. Aku yang dulu tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat ini. Pil lightning telah tersebar. Semua kompetitor, tolong keluarkan pil obat yang sudah kamu saring. 10 lebih orang yang masih tersisa di platform batu ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Xuan Kongxi.
Banyak pil obat bulat dan berkilau perlahan terbang dari tangan mereka. Mereka melayang di depan mereka. Aroma obat yang tertinggal di alun-alun menjadi jauh lebih padat saat pil obat ini muncul. Tatapan yang tak terhitung banyaknya menoleh. 9 keberadaan mutiara malam hadir di tengah pil obat yang mengapung. Meskipun mereka berkualitas baik dan dicari pil obat kelas 7 tingkat tinggi, mereka tidak menarik perhatian. Ini karena di atas 9 pil obat tingkat 7 ini ada 5 pil obat dengan kabut spiritual samar mengelilingi mereka. Meskipun tampilan luar pil tingkat 7 dan pil tingkat 8 serupa, bahkan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang penyempurnaan pil akan dapat membedakan keduanya. Perbedaan ini adalah perbedaan dalam spiritualitas. Energi pil obat tingkat 7 sangat padat. Namun, itu adalah pil mati. Di sisi lain, pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitasnya sendiri. Hanya pil obat semacam ini yang bisa disebut pil hidup, atau pil spiritual. Pil obat 5 tingkat 8 baru saja muncul ketika mencoba meningkatkan jarak antara satu sama lain. Pil obat Cao Ying dan Dan Chen adalah yang paling lemah dalam spiritualitas di antara kelima pil obat ini. Kabut spiritual samar tertinggal di sekitar pil obat mereka, dan kabut samar-samar diaglomerasi menjadi gambar rubah dan kelinci. Pil obat tingkat 8 sudah memiliki beberapa spiritualitas. Pernyataan ini benar dilihat dari tampilannya karena pil sudah bisa membentuk suatu bentuk. Tak terhitung banyaknya tatapan penasaran melihat kelima pil obat tingkat 8 di udara. Pemandangan aneh ini disaksikan oleh cukup banyak orang untuk pertama kalinya. Pil obat tingkat 8 memang luar biasa. Tidak jauh di samping pil obat Cao Ying dan Dan Chen ada 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara mereka, pil obat iblis tua King Hua telah membentuk bentuk beruang. Namun, itu tidak memiliki pemikiran bertarung. Itu hanya menjaga wilayahnya karena dia tahu itu tidak akan bisa menghadapi 2 keberadaan ganas lainnya. Saat dikelilingi oleh 4 pil obat tingkat 8 lainnya, pil obat dari Old Mugu, yang telah mengaduk petir pil 4 warna, dipenuhi dengan aura spiritual. Itu telah membentuk bentuk harimau ganas yang berulang kali mengaum di pil sekering darah tumbuh tulang Xiaoyan. Tampaknya sangat tidak puas bahwa pihak lain telah merebut prestise yang seharusnya menjadi miliknya. Sebelum raungan harimau bisa terdengar, aura spiritual yang padat dengan cepat muncul di sekitar pil sekering darah tumbuh tulang. Segera, itu berubah menjadi naga kecil berukuran setengah meter. Ia mengayunkan ekornya dan dengan keras membantingnya ke pil obat berbentuk harimau dari Old Mugu. Pil Old Mugu dipukul sampai mengeluarkan rintihan yang menyedihkan. Setelah itu, dengan sedih ia terbang agak jauh. Setelah menjalani pembaptisan pil kilat 5 warna, pil sekering darah tumbuh tulang bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pil obat kelas 4 ini. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari mereka. Mereka diberi peringkat seperti pagoda emas. Di puncak pagoda emas ada seekor naga kecil yang dipenuhi dengan spiritualitas. Itu meraung panjang ke langit. Cahayanya yang terang seperti matahari yang meledak. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan energi murni dan menakutkan apa yang terkandung di bagian dalam pil obat kecil ini. Dari panggung yang tinggi, Xuan Kongzi melihat pil obat yang telah ditekan oleh pil blood growing blood fusing. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, dia berteriak dengan suara nyaring, spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini, pil obat paling terhormat dari pil gathering ini telah lahir. Pemiliknya, adalah juara terakhir dari pil gathering ini, juaranya adalah Xiaoyan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Xuan Kongzi, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke panggung batu dengan cara yang seragam. Sesaat kemudian, sorakan yang memekakkan telinga bergema di langit dengan cara yang mengguncang bumi. Mereka telah menyaksikan terjadinya keajaiban serta kebanggaan besar dalam membalikkan keadaan dengan kekuatan sendiri. Kebanggaan ini menyebabkan hati banyak orang berubah menjadi kacau. Akibatnya darah mereka mendidih. Xiaoyan mengabaikan stadion mendidih dari platform batu di atas. Dia tanpa sadar tersenyum. Dengan segera, matanya melihat ke langit sementara dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya, "Guru, murid ini tidak membuat Anda kehilangan muka." Cao Ying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan, yang menjadi pusat perhatian bagi puluhan ribu orang. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona di atas panggung. Juara pil gathering. Kualifikasi ini adalah representasi ahli puncak karena semua juara pil gathering dari generasi sebelumnya akhirnya menjadi eksistensi teratas. Poin ini cukup untuk membuat orang-orang di sekitar memahami potensi mengejutkan apa yang dimiliki pemuda kurus dan muda ini. Ekspresi Song King rumit saat dia menatap Xiaoyan. Matanya cemburu, tetapi masih menunjukkan ketidakberdayaan yang luar biasa. Penampilan Xiaoyan kali ini telah menyebabkan perasaan kalah muncul di hatinya.
Dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk mengejar Xiaoyan. Bajingan, orang yang paling marah secara alami adalah Old Mugu. Posisi juara yang akan dia dapatkan tiba-tiba menghilang. Apalagi dia telah diejek oleh Xiaoyan. Bagaimana ini tidak bisa menyebabkan guru alkemis ini, yang memiliki reputasi cukup besar di Central Plains, menjadi marah. Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan saat kemuliaan akhir menjadi juara dengan mantap mendarat di pundak Xiaoyan. Bocah, kamu seharusnya tidak senang. Aku yang dulu bersumpah bahwa aku akan berurusan denganmu secara pribadi. Petik 2. Mata Old Mugu sedikit merah. Kata-katanya secara akurat dikirim ke telinga Xiaoyan melalui penggunaan Douqi. Xiaoyan tersenyum tipis setelah mendengar ancamannya. Dia melirik wayang langit-langit di sampingnya dan rasa dingin yang pekat melintas di matanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh untuk Mugu tua yang sulit dipecahkan. Setelah masalah 3000 Burning Flame selesai, dia pasti akan membiarkan orang tua ini tahu siapa yang akan berurusan dengan siapa. Saat ini, boneka setan bumi telah berevolusi menjadi wayang setan langit. Menambahkan ini ke dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze, ada 3 elit Douzun di sampingnya. Tidak akan sulit untuk menyelesaikan Old Mugu dengan barisan menakutkan seperti ini. Tepuk tangan yang menggugah jiwa dan mendidih ini berlanjut selama hampir selusin menit sebelum perlahan menghilang. Xiaoyan, kamu sudah menjadi juara dari Pil Gathering. Di masa depan, Anda juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar menara Pil. Xuan Kongzi tersenyum dan melihat Xiaoyan di platform batu saat dia perlahan berbicara. Mata iri dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiaoyan ketika kata-kata dari Xuan Kongzi ini terdengar. Seorang calon penerus untuk 3 kepala besar menara Pil di masa depan. Judul ini berarti bahwa Xiaoyan memiliki potensi untuk menjadi kepala menara Pil yang hebat di masa depan. Posisi ini benar-benar berdiri di puncak benua Douqi. Semua orang yang hadir jelas menyadari otoritas seperti apa yang dimiliki oleh para kepala menara Pil yang hebat. Mereka adalah pemimpin spiritual di hati banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua. Menara Pil tidak pernah benar-benar berperang dengan siapapun. Namun, tidak ada seorang pun di benua yang meragukan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh faksi kuno ini. Xiaoyan sedikit mengangguk di depan tatapan iri itu. Terlepas dari apakah dia benar-benar akan menjadi kepala menara Pil yang hebat di masa depan, paling tidak perlu menolak gelar itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mendapatkan gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juaranya. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Sebuah gulungan kuno dari kulit kambing muncul di dalamnya. Setelah itu, telapak tangannya didorong ke depan. Gulungan kuno ini bergegas ke Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat di bawah campuran cahaya. Ekspresi gembira melintas di wajah Xiaoyan setelah mendengar kata-katanya. Dia telah maju ke tingkat ke-8. Jika dia ingin mendaki lebih tinggi, dia membutuhkan metode pelatihan jiwa. Rumus kata yang dia peroleh dari Spirit Nourishment Powder. Terlalu pendek meskipun terkadang berguna. Namun, tidak mungkin itu membantunya maju lagi. Oleh karena itu, yang disebut metode pelatihan jiwa dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiaoyan meringkuk tangannya dan dengan akurat meraih gugusan cahaya. Cahaya itu menghilang dan menunjukkan gulungan kulit kambing kuno. Ada perasaan unik yang menggelora di dalam hatinya saat tangannya melakukan kontak dengan kulit kambing. Ini memang hal yang bagus. Xiaoyan diam-diam memuji di dalam hatinya saat dia merasakan perasaan aneh ini. Dia langsung tertawa. Dengan benda ini, dia akan bisa dengan cepat menstabilkan jiwanya. Meskipun Xiaoyan cukup penasaran dengan metode pelatihan jiwa ini, momen ini bukanlah waktu yang tepat untuk melihatnya. Dia membalik tangannya dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas yang berapi-api. Setelah itu, dia menoleh ke Xuan Kongzi dan menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Xuan Kongzi tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Xiaoyan. Hanya ketika tepuk tangan yang bergema di langit perlahan-lahan berkurang, dia berkata, sang juara telah muncul. Alam bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, 10 besar Pil Gathering ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menaklukkan 3000 Burning Flame. Petik 2. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika Xiaoyan, yang telah sedikit tenang, merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia berusaha keras adalah untuk 3000 api yang membakar. Segera, api legendaris dan abadi ini akhirnya bisa ditangkap. Tentu saja, tidak hanya Xiaoyan yang bersemangat saat ini, mata orang lain, termasuk Old Mugi, juga menjadi panas dalam sekejap. Jelas, 3000 Burning Flame adalah hal yang menarik bagi mereka.
Setelah melihat ekspresi bersemangat di wajah orang-orang ini, semua orang tahu bahwa Pil Gathering telah mencapai akhirnya. Namun, kompetisi belum berakhir. Target perjuangan kali ini bukanlah menjadi juara Pil Gathering. Sebaliknya, itu untuk api legendaris, api abadi, api 3000 pembakaran. Siapa yang bisa mendapatkan benda unik seperti itu? Pertanyaan ini membuat hati mereka yang hadir dipenuhi dengan antisipasi dan keingintahuan. Setelah sebulan suasana mendidih, lautan manusia yang luas dan tak berujung di sekitar stadion secara bertahap tersebar seiring dengan berakhirnya Pil Gathering. Meskipun orang-orang berpencar, suasana heboh masih menyelimuti kota. Intensitas Pil Gathering ini jauh melebihi harapan semua orang. Tindakan memutarbalikkan arus itu menyebabkan darah seseorang mendidih karena panas hanya dengan memikirkannya. Malam dengan tenang menyelimuti kota yang luar biasa hidup ini di tengah kebisingan ini. Kota yang terang benderang berdiri sebagai penjaga arus orang yang tak ada habisnya di jalanan. Topik di mulut semua orang terkait dengan Pil Gathering. Sebagian besar percakapan secara alami tentang pemuda bernama Xiao Yan, juara dari Pil Gathering ini dan orang yang telah menciptakan keajaiban. Nama ini, yang tampak asing di masa lalu, telah terpatri di benak semua orang. Selain itu, mereka semua juga mengerti bahwa nama ini akan segera bergema di seluruh Central Plains. Pada saat itu, dia akan menjadi pemuda paling mempesona di seluruh wilayah Central Plains. Sementara seluruh kota mempertahankan keadaannya yang hidup, banyak pesaing tampaknya akan runtuh setelah 1 bulan penyempurnaan pil, jadi mereka dengan sengsara melarikan diri ke tempat tinggal mereka sendiri. Setelah itu, mereka tidur seperti anjing mati. Xiao Yan termasuk di antara orang-orang ini. Pil obat tingkat 8 tidak semudah yang dia bayangkan. Selain itu, karena dia telah dengan paksa mengangkat spiritualitas dari pil obat, Xiao Yan pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Kelelahannya cukup menakutkan, oleh karena itu, dia segera kembali ke kamarnya setelah Pil Gathering selesai. Dia menutup matanya dan malam menutupi segalanya. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan jelas mengerti betapa lelahnya Xiao Yan. Makanya, tidak ada yang mengganggunya. Mereka mengizinkannya untuk tidur dengan tenang sebanyak yang dia butuhkan. Pada saat Xiao Yan terbangun dari tidurnya, langit telah tertutup oleh malam. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar percakapan yang dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan di luar. Demi keamanan, kediaman kelompok Xiao Yan telah dipindahkan dari Manor Ye ke Menara Pil. Dengan demikian, mereka dapat mencegah orang-orang dari Hall of Souls secara diam-diam melakukan skema apapun. Xiao Yan duduk dari tempat tidurnya. Dia mandi sedikit sebelum dengan cepat keluar dari kamar. Sebelum dia beristirahat, dia telah menerima pengingat Xuan Kongzi untuk pergi setelah beristirahat. Berderak, Xiao Yan mendorong pintu kamarnya terbuka, hanya untuk melihat cukup banyak orang yang duduk di aula besar di luar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, Ye Zong, dan yang lainnya hadir. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari Menara Pil telah datang untuk mendesak kita beberapa kali, tapi saya menghentikan mereka semua. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan memberitahu Xiao Yan dengan lembut setelah melihatnya keluar. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya akan melakukan perjalanan dulu. Kalian semua harus berhati-hati. Petik 2. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah mengatakan ini. Dia mengobrol sebentar sebelum dia buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah itu, dia bergegas ke puncak Menara Pil. Xiao Yan bertemu cukup banyak alkemis di sepanjang jalan. Orang-orang ini buru-buru menyerah saat melihat Xiao Yan. Bahkan ada rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan telah membalikkan keadaan selama Pil Gathering dan menjaga martabat Menara Pil. Ini setara dengan melindungi harga diri mereka. Selain itu, level alkemis yang ditunjukkan Xiao Yan selama Pil Gathering layak untuk perlakuan hormat mereka. Meskipun Xiao Yan layak mendapatkan perawatan mereka, Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima banyak tatapan hormat kemanapun dia pergi. Ketika orang lain memperlakukan seseorang dengan hormat, seseorang perlu, paling tidak, membalas senyuman. Oleh karena itu, perjalanan itu mengakibatkan wajah Xiao Yan tersenyum sampai hampir mengalami kram. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang akhirnya tidak bisa menahan senyum lagi, meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas ke puncak Menara Pil di depan mata semua orang yang tertegun. Xiao Yan akhirnya tiba di luar aula besar di tingkat atas 10 menit kemudian. Dia mengusap wajahnya sebelum dengan lembut mengetuk pintu. Memasukkan, jari Xiao Yan baru saja mendarat di pintu ketika tawa samar Xuan Kongzi keluar dari belakangnya. Setelah mendengar ini, Xiao Yan membuka pintu dan masuk. Tatapannya menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak sosok berdiri di dalam aula besar. Cao Ying, dan Chen, dan Song Qing semuanya hadir.
Apalagi ada 3 tokoh di kursi pimpinan. Yang di tengah adalah Xuan Kongzi. Di satu sisi dia adalah wanita cantik itu dan di sisi lain adalah sesepuh berkulit gelap yang dilihat Xiao Yan di panggung tinggi. Semua tatapan di aula berkumpul pada Xiao Yan saat dia memasuki aula. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan, yang telah menjadi juara dari Pil Gathering, dapat dianggap sebagai seseorang dari menara pil. Apalagi, posisi calon penerus tidak rendah. Bahkan seorang tetua biasa harus menyapanya dengan sopan jika mereka bertemu dengannya. Juara kita telah tiba. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan menggoda saat melihat Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Cao Ying dan yang lainnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat pada trio Xuan Kongzi dan menyapa mereka. Aku akan membuat perkenalan. Xuan Kongzi tersenyum. Dia menunjuk ke wanita cantik di sisinya, yang menggunakan tatapan lembut untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, ini adalah ketua asosiasi Xuan Yi. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Anda bisa memanggilnya Bibi Xuan. Petik 2. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Xuan Kongzi. Dia melihat senyum menggoda di wajah Xuan Kongzi, dan sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak. Namun, matanya tertegun saat dia melihat wanita cantik itu. Hubungan yang dalam dengan guru. Mungkinkah ini istri guru legendaris itu? Kamu orang tua, omong kosong apa yang kamu katakan? Petik 2. Wanita cantik itu, yang disebut Xuan Yi, kemerahan samar tanpa sadar menutupi wajahnya di bawah mata tertegun Xiao Yan. Dia dengan marah memelototi Xuan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Suaranya lembut saat dia berkata, kamu dipanggil Xiao Yan kan? Orang tua Yao Chen itu benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Petik 2. Setelah melihat cara Xuan Yi bertindak, Xiao Yan mengerti di dalam hatinya bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang tidak disadari kebanyakan orang. Dia tidak berani meremehkannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, dia harus bersujud dan menyajikan tehnya. TL, kotau dan sajikan teh merupakan bentuk penghormatan dari seorang murid kepada seorang guru. Istri guru pada umumnya juga menikmati hak istimewa seperti itu. Xiao Yan menyapa Xuan, Bibi Xuan. Xiao Yan ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba melihat ekspresi yang diberikan Xuan Kongzi padanya. Kata-katanya dengan cepat berubah, dan dia mengubah bentuk alamatnya. Kepala asosiasi Xuan Yi terkejut saat mendengar cara menyapa Xiao Yan. Kemerahan samar dengan cepat muncul di wajahnya. Tatapan dia dulu melihat Xiao Yan menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia sedang melihat generasi mudanya sendiri. Xiao Yan diam-diam bergumam, beruntung, di dalam hatinya saat melihat matanya. Meskipun dia tidak menyadari jika guru benar-benar memiliki hubungan apapun dengannya, terlihat jelas bahwa pihak lain memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Tampaknya guru telah meninggalkan cukup banyak ikatan emosional saat itu. Ini adalah ketua asosiasi Tian Leizi. Mata Xuan Kongzi menoleh ke sesepuh berkulit gelap dengan wajah yang sangat dingin dan tegas. Xuan Kongzi memperkenalkannya sambil tersenyum. Xiao Yan dari generasi muda menyapa kepala asosiasi Tian Leizi. Xiao Yan buru-buru memberi salam sekali lagi setelah mendengar dia diperkenalkan. Ketiganya adalah puncak keberadaan di benua itu. Selalu benar untuk menjadi sedikit lebih hormat. Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas Pil Gathering ini. Wajah dingin dan tegas Tian Leizi juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiao Yan. Namun, suaranya masih tampak rendah dan dalam, memberikan tekanan perasaan yang tidak biasa. Haha, tidak perlu takut. Orang tua ini sudah seperti ini sepanjang hidupnya. Xuan Kongzi di sisinya tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang master harus memiliki sikap seorang master. Karena semua orang telah berkumpul, saya akan kembali ke topik utama. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat mengangkat topik masalah penting. Dia perlahan berkata, wilayah bintang akan dibuka lusa. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba untuk menaklukkan api 3000 api. Petik 2. Wilayah bintang adalah ruang tempat kami bertiga bekerja sama untuk menciptakannya. Selain itu, kami menambahkan segel yang kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang. The Tree, Tousan Burning Flame juga disegel di dalamnya. Petik 2. Xiao Yan menguatkan perhatiannya ketika dia mendengar tentang informasi yang terkait dengan Tree Tousan Burning Flame. Dia buru-buru mendengarkan. Karena segel yang berkepanjangan, Tree Tousan Burning Flame telah membentuk dendam besar terhadap Pil Tower, terutama terhadap kami bertiga. Jika dia lolos dari segel, dia pasti akan mencoba untuk membalas dendam. Xuan Kongzi menjelaskan dengan suara yang dalam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menaklukkan api 3000 pembakaran.
Namun, kami khawatir tentang seseorang yang tidak dapat menundukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan Holy Pill City. Petik 2. Ketua Asosiasi Orang menyebutkan, apakah anggota dari Hall of Souls? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Iya, Xuan Kongzi perlahan mengangguk. Ekspresi padat dan dingin melintas di matanya saat dia berkata, jejak dari Old Mugu telah menghilang setelah Pil Gathering berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas, dia takut kita akan menyerang secara diam-diam dan mencari masalah dengannya. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Souls dan Menara Pil kami selalu buruk. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kami pukulan, mereka pasti tidak akan menyerah. Terlebih lagi, Old Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu, mereka pasti punya semacam rencana. 3000 Burning Flame juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Souls. Kami khawatir bahwa mereka berniat untuk diam-diam membuka segel api 3000 yang membakar. Xuan Yi juga merajut alisnya dan dengan lembut menambahkan. Kita bertiga pasti harus menjaga segel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kami tidak akan dapat memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua ke sini adalah agar kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Mugu Lama setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, Anda harus segera menghancurkan manik ini. Para ahli dari Menara Pil akan segera datang untuk membantu. Petik 2. 4 manik giok keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Setelah itu, mereka tetap ditangguhkan di depan kelompok Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik giok. Dari kelihatannya, pertarungan untuk 3000 Burning Flame kali ini akan sangat sengit. Tidak banyak orang yang bisa memasuki kawasan bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangunkan 3000 Burning Flame yang tertidur. Oleh karena itu, kalian semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Petik 2. Ekspresi Xuan Kongzi serius saat dia melihat kelompok Xiao Yan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan 3000 Burning Flame dengan biaya berapapun. Jika Old Mugu ingin menghentikannya, dia hanya bisa membalasnya dengan kejam setelah membahas beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul. Kelompok Xiao Yan meninggalkan aula besar. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah meninggalkan aula besar. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Namun, kakinya baru saja melangkah ke depan ketika sesosok anggun muncul di depannya disertai dengan wangi. Xiao Yan terkejut sebelum dia langsung tertawa. Kenapa? Apakah Nona Chao Ying punya masalah? Petik 2. Tidak ada. Saya kebetulan menggunakan jalur yang sama. Ayo pergi bersama. Chao Ying tersenyum manis. Wajahnya yang indah menunjukkan pesona yang memikat. Wanita ini seperti iblis rubah yang dapat membawa malapetaka bagi suatu negara dan rakyatnya. Senyuman dan kerutannya cukup untuk membuat seorang pria tergila-gila padanya. Xiao Yan tercengang saat mendengar undangannya. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan baik? Di masa lalu, dia dengan sungguh-sungguh berharap dia terlibat konflik dengan orang lain saat dia berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Sementara Xiao Yan merenungkan apa yang terjadi di hatinya, ekspresi Song King sedikit memburuk. Perubahan Chao Ying membuatnya merasa tidak nyaman. Dia buru-buru maju dan tertawa, Ying saudara Xiao Yan selalu punya banyak hal untuk ditangani. Secara kebetulan, kawasan bintang akan dibuka dalam 2 hari. Pada saat itu, si tua-tua Mugu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa melindunginya saat waktunya tiba. Petik 2. Ya, kata-kata saudara Song cukup. Xiao Yan buru-buru mengangguk setelah mendengarnya. Dia agak takut pada penyihir Chao Ying ini. Dia tidak ingin dipermainkan olehnya karena Song King telah melangkah maju, dia akan segera mendorongnya ke arahnya. Namun, sebelum kata-kata Xiao Yan selesai, senyuman menawan di wajah Chao Ying ditarik. Dia dengan lemah menyatakan, tidak perlu. Saya tidak ingin ditinggalkan sebagai korban lagi. Petik 2. Song King muram saat mendengar kata-kata Chao Ying. Ekspresinya menjadi sangat malu. Ayo pergi. Mata cantik Chao Ying beralih ke Xiao Yan. Dia dengan kasar menatapnya. Dari penampilannya, tampaknya penyihir ini akan menjadi gila jika Xiao Yan mengucapkan alasan lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melemparkan tatapan menyedihkan ke Song King. Meskipun tindakan Song King meninggalkan temannya pada saat kritis memang tidak tahu malu, perlakuan yang dia terima saat ini juga cukup menyedihkan. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah Menara Pil. Saat itulah Chao Ying tersenyum. Setelah itu, dia mengikuti di belakangnya. Tawa renyah dan lembutnya membuat seseorang merasakan tulangnya melunak.
Ekspresi Song King berubah-ubah saat dia melihat punggung kedua orang ini menghilang ke kejauhan. Dia dengan kasar mengatupkan giginya beberapa saat kemudian. Wajahnya gelap, serius saat dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Xiao Yan dan Cao Ying berjalan jauh ke bawah. Dia terus bertanya dengan lembut tentang masalah yang tidak penting. Sikap memikatnya yang sesekali menutupi mulutnya dan tertawa pelan akan menyebabkan beberapa alkemis muda tanpa sadar menghentikan langkah kaki mereka. Mata mereka mengandung sedikit rasa iri saat melihat Xiao Yan. Tatapan iri ini menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah sedang duduk di atas jarum. Penyihir ini tidak bisa ditebak. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak yakin mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut padanya. Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan hidupnya di Pil Realm? Perjalanan singkat ini tampak seperti perjalanan panjang menuju Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia akan tiba di kediamannya setelah banyak kesulitan. Xiao Yan berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana untuk membuka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera, sosok putih perlahan keluar. Ekspresi terkejut melintas di matanya yang halus ketika dia melihat Xiao Yan bersama dengan Cao Ying. Dokter peri kecil. Hati Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat siapa yang muncul. Dia buru-buru memanggilnya sebelum dengan cepat berjalan ke depan. Mata Cao Ying juga berhenti pada dokter peri kecil setelah dia muncul. Alisnya yang seperti fotonya terangkat dengan lembut. Meskipun penampilan dokter peri kecil tidak semenarik penampilan Cao Ying, itu berisi kelembutan yang menghangatkan hati seseorang, terutama sekarang setelah tubuh racun sedihnya benar-benar terkendali. Rasa dingin samar yang ada di antara alisnya di masa lalu perlahan menghilang. Dokter peri kecil saat ini sama seperti gadis yang dilihat Xiao Yan di kota Qingshan, memiliki keanggunan yang anggun seperti peri. Jika Cao Ying dideskripsikan sebagai penyihir yang menyihir dan memikat, dokter peri kecil itu seperti peri yang jatuh ke alam fana. Kedua wanita itu memiliki dua sikap yang sangat berbeda. Namun, keduanya memikat. Mata cantik Little Fairy Doctor berkedip lembut saat melihat Xiao Yan berjalan dengan cepat. Setelah melihat ekspresi di matanya, kecerdasannya memahami segala sesuatu di dalam hatinya. Sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyuman hangat. Halo, Cao Ying. Bolehkah saya tahu cara memanggil Anda? Senyuman memikat terlihat di wajah Cao Ying saat dia mengulurkan tangannya yang panjang dan sempit sambil memperkenalkan dirinya. Dokter peri kecil dengan lembut memegang tangan Cao Ying. Nada lembutnya tidak terburu-buru atau tidak sabar. Aku telah mengikuti Xiao Yan kembali. Anda tidak keberatan, kan? Cao Ying tersenyum dan menarik tangannya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan, tetapi dia berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Obrolan kosong antar teman. Apa yang ada dalam pikiran? Dokter peri kecil tertawa pelan. Sudut matanya tanpa sadar menampakkan senyuman tipis saat dia mendengar Cao Ying memperlakukannya sebagai seseorang yang menjalin hubungan dengan Xiao Yan. Xiao Yan di sampingnya tanpa sadar memutar matanya saat mendengar tanggapan mereka. Kedua wanita ini mungkin tampak sopan di permukaan, tetapi kata-kata mereka tidak tampak setenang itu. Masih ada orang yang menunggunya di kamar. Kami tidak akan melanjutkan obrolan di sini. Jika Nona Cao punya waktu di masa depan, Anda bisa datang lebih sering untuk bermain. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum tipis. Namun, nadanya mengandung maksud untuk mengirim tamu ini pergi. Ekspresi Cao Ying tidak berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tersenyum manis dan berkata, pasti. Dokter peri kecil sedikit tersenyum mendengar jawabannya. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di lengan Xiao Yan. Setelah itu, dia menarik tubuhnya yang agak kaku saat mereka memasuki ruangan. Senyuman di wajah Cao Ying perlahan menghilang saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Dengus lembut keluar dari lubang hidungnya beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan busur yang menyihir sekali lagi muncul di wajahnya. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apapun, dokter peri kecil dengan cepat menarik tangannya setelah memasuki ruangan. Xiao Yan samar-samar bisa melihat sepasang cuping telinga berwarna merah cerah. Dia tanpa sadar tertawa. Kamu benar-benar berani tertawa. Yang Anda lakukan hanyalah menarik wanita. Dokter peri kecil tanpa sadar menegurnya karena rasa malu ketika dia mendengar Xiao Yan tertawa. Anda ingin mengelola wanita yang saya tarik. Xiao Yan tersenyum saat dia menggoda. Wajah cantik Little Fairy Doctor menjadi sedikit merah setelah mendengar godaannya. Dia buru-buru menemukan alasan dan menjawab, Sun Er memintaku untuk mengawasimu sebelum dia pergi. Xiao Yan mengabaikan alasan yang dia lemparkan dari mulutnya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih ceria. Hihi, Xiao Yan, kamu berani mengambil kebebasan dengan dokter peri kecil Jie kakak perempuan.
Saya pasti akan melaporkan ini ke Kailin Jie. Saat kita pergi saat itu, dia menyuruhku untuk membunuhmu jika aku melihatmu dipikat oleh wanita lain. Tawa yang indah tiba-tiba terdengar di seberang ruangan sementara Xiao Yan diam-diam tersenyum. Ini menyebabkan Xiao Yan melompat dari keterkejutan. Dia buru-buru berbalik dan melihat Ziyan berpakaian ungu duduk di jendela. Kakinya terayun ke depan dan ke belakang. Bunuh aku. Xiao Yan melebarkan mulutnya dan merasa agak tidak bisa berkata-kata. Hal semacam ini adalah spesialisasi Kailin. Kamu gadis, sekarang kamu juga menjadi begitu sulit dipahami. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia duduk di kursi dan langsung bertanya, benar, di mana Xiong San? Apakah dia tidak bersamamu? Petik 2. Dia telah menetap di luar menara pil. Ini bukan tempat yang bisa dia masuki. Ziyan mengayunkan ekor kuda ungu pucatnya. Tangan kecilnya terulur dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia mengambil cangkir teh dari tangan Xiao Yan dan menelannya. Baru setelah itu dia berkata seperti orang tua, saya datang ke sini untuk membantu Anda. Xiao Yan dan dokter peri kecil tanpa sadar tertawa ketika mereka mendengar kata-katanya. Gadis ini sangat manis. Apa sikapmu ini? Ziyan sedikit tidak puas setelah mendengar tawa mereka. Dia dengan lembut mendengus, tanpa bantuan saya jamin bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api 3000 terbakar. Berdetak, cangkir teh Xiao Yan yang baru saja dikirim ke sudut mulutnya tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat beralih ke Ziyan. Ekspresinya jauh lebih serius saat dia bertanya, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar akan begitu mudah untuk menaklukkan api 3000 pembakaran? Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah Anda berniat untuk menundukkannya dengan paksa? Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan berkata, aku tahu bahwa menara pil ingin kalian semua pergi dan mencoba keberuntunganmu. Sayangnya, bagaimanapun, 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Itu tidak mudah untuk ditundukkan seperti api hati yang jatuh di Akademi Dalam. Petik 2. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Yan menjadi jauh lebih serius. Dia secara alami sadar bahwa 3000 Burning Flame jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Valen Heart Flame. Namun, hal-hal yang seharusnya menjadi masalah ketika dia memikirkannya. Betapa buruknya hal yang menyebabkan bahkan trio Xuan Kongzi memperlakukan dengan serius. Sebuah kebanggaan melonjak di wajah kecil Ziyan saat dia melihat bahwa Xiao Yan telah meletakkan harga dirinya untuk bertanya. Dia menepuk dada kecilnya dan berkata, aku bisa memberitahumu ini. Namun, Anda harus berjanji untuk memperbaiki ramuan obat yang Anda peroleh dari Xiong San setiap hari. Petik 2. Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Anak kecil yang rakus ini. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Hihi, Ziyan tertawa. Baru setelah itu dia berdiri dengan puas. Dia dengan lembut mengepalkan tangan kecilnya dan cahaya berwarna ungu muncul. Segera ia bergoyang dan berubah menjadi naga ungu sepanjang setengah kaki di depan mata Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata naga ungu ini tertutup rapat. Tubuhnya bertahan. Meskipun itu hanya ilusi, itu samar-samar memiliki kekuatan naga yang luar biasa menakutkan yang menyelimuti ruangan. Aku mendengar dokter peri kecil Jie menyebutkan bahwa kamu pernah memasuki wilayah bintang sekali. The 3000 Burning Flame yang kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini, kan? Petik 2. Xiao Yan perlahan mengangguk. Naga ungu ini adalah miniatur lengkap dari 3000 Burning Flame, tapi mengapa Ziyan tahu seperti apa bentuknya? Mungkinkah? Ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah ketika dia memikirkan kemungkinan tertentu. Xiao Yan telah membuat banyak tebakan tentang tubuh asli Ziyan selama tahun-tahun ini, dan dia secara bertahap menyadari siapa dia. A Magical Beast yang memandang Heavenly Demon Phoenix sebagai makanan. Binatang buas apa lagi selain naga Void kuno misterius dari dunia Magical Beast. Selain itu, naga Void kuno menghususkan diri dalam menembus ruang itu sendiri. Kekuatan supernatural yang kadang-kadang ditampilkan Ziyan terkait dengan ruang. Dari cara dia tiba-tiba memasuki Pil Realm dan meninggalkannya secara acak, mungkin untuk secara samar-samar mengetahui identitas gadis ini. Dia pasti naga Void kuno. Xiao Yan hanya mendengar sedikit tentang keberadaan misterius yang disebut naga Void kuno. Namun, dia belum pernah melihatnya secara pribadi. Oleh karena itu, dia tidak begitu yakin seperti apa bentuk aslinya. Namun, Ziyan saat ini mengisyaratkan bahwa bentuk api 3000 pembakaran adalah naga. Mungkinkah, api pembakaran 3000 terkait dengan naga Void kuno? Ziyan secara acak menyebarkan naga ungu di tangannya saat dia melihat ekspresi kontemplasi Xiao Yan. Dia berkata, naga 3000 pembakaran ini sangat liar dan tidak terkendali.
Lupakan tentangmu. Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Apalagi sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah Anda pikir itu bersedia ditundukkan oleh orang lain? Petik 2. Xiao Yan diam. Selama 3000 Burning Flame benar-benar memiliki kecerdasan, itu pasti tidak akan memungkinkan orang lain untuk menyerapnya secara acak atau mengendalikannya sesuka hati. Namun, jika tidak mau, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kekuatan. Namun, api pembakaran 3000 ini disebut api abadi. Tidak mungkin untuk menghancurkannya sepenuhnya. Jika mereka benar-benar terlibat pertarungan habis-habisan, kemungkinan bahkan kelompok Xuan Kongzi hanya bisa mundur. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah menundukkan 3000 api yang membara menjadi lelucon? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Hihi, kamu juga bisa begini. 3 kepala besar menara pil telah memikirkan tentang api 3000 yang terbakar dengan cara yang terlalu sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang cukup diberkati untuk memenuhi mata 3000 api yang membara. Pihak lain memiliki kecerdasan. Hanya orang bodoh yang akan mengikutimu. Maukah Anda membiarkan orang lain menyerap Anda? Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan bertanya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kata-kata Ziyan mungkin tidak enak didengar, tapi itulah kebenarannya. Tampaknya menundukkan 3000 Burning Flame tidak akan sesederhana yang dia bayangkan. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Ziyan dan bertanya, karena kamu telah melibatkan diri dalam masalah ini, saya pikir kamu seharusnya menemukan semacam solusi, kan? Hihi, Ziyan dengan bangga memperlihatkan kedua mata kecilnya yang lucu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tahu mengapa api 3000 yang membara ini mengambil bentuk dari klan saya? Tidak, Xiao Yan dengan jujur, menggelengkan kepalanya. Dia terkejut dan tidak tahu mengapa 3000 Burning Flame akan memilih bentuk ini. Ini karena 3000 Burning Flame dipelihara oleh klan saya. Suara lembut Ziyan mengejutkan Xiao Yan sampai cangkir tehnya mengeluarkan suara dentang saat mendarat di tanah sebelum hancur berkeping-keping. Apa katamu? Xiao Yan tiba-tiba menoleh ke Ziyan dan bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah beberapa informasi yang aku pelajari setelah kembali ke klan kali ini. Saya sadar bahwa telah datang ke Central Plains untuk hal ini. Itulah mengapa saya memperhatikannya dan memperoleh informasi ini. Ziyan merentangkan tangannya dan berkata, dahulu kala ketika api 3000 pembakaran kemungkinan dalam bentuk bayi, ada leluhur di klan saya yang menemukannya. Namun, 3000 Burning Flame pada saat itu terlalu lemah. Oleh karena itu, leluhur itu meninggalkan segel naga di dalam tubuh api pembakaran 3000. Inilah mengapa 3000 Burning Flame tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klan saya. Petik 2. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan duduk kembali di kursinya. Dia menelan seteguk air liur. Setelah semua campur tangan ini, 3000 Burning Flame ini adalah sesuatu dengan pemiliknya. Jika leluhur itu masih hidup, Anda dapat mengatakan bahwa 3000 api yang membara ini memiliki pemilik. Untungnya, berdasarkan catatan klan, leluhur tersebut benar-benar kehilangan kontak selama tur spasial. Setelah bertahun-tahun, saya bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada. Ziyan tampaknya telah memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan saat melihat ekspresinya. Dia langsung tertawa. Wajah Xiao Yan yang agak pucat berangsur-angsur memulihkan kemerahannya saat mendengar kata-katanya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Jika seseorang memberitahunya bahwa 3000 Burning Flame memiliki pemilik pada saat ini, setelah dia menghabiskan banyak usaha, kemungkinan Xiao Yan akan menjadi sangat gila bahkan dengan ketenangannya. Hihi, kamu seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam api 3000 api saat itu. Jika tidak, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan. Ziyan tertawa. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan botol giok kecil muncul di dalamnya. Darah keemasan mengalir di dalam botol giok. Ada naga yang sangat kuat yang mungkin samar-samar menyebar keluar darinya. Ini adalah... Mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan saat dia bertanya dengan lembut. Darah naga kuno, ayo, ulurkan tanganmu. Ziyan menginstruksikan. Apa? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Namun, dia mengulurkan tangannya seperti yang diperintahkan. Aku akan menanam segel naga ini di tanganmu. Ziyan dengan hati-hati meneteskan setetes darah keemasan dari botol giok ke tangan Xiao Yan. Itu mendarat di telapak tangannya. Setelah itu, tangannya tiba-tiba berubah. Seseorang bisa melihat setetes darah keemasan gelap menyebar dan membentuk simbol aneh yang melekat pada telapak tangan Xiao Yan. Aku bisa menaklukkan api 3000 api dengan ini. Xiao Yan melihat simbol aneh di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bermimpilah, baik, ambillah ini.
Setelah Anda memasuki wilayah bintang, coba letakkan tetesan darah itu di dahi api 3000 pembakaran. Setelah itu, segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan diaktifkan. Ziyan mengayunkan kuncir ungu dan menambahkan, namun, saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai api 3000 terbakar habis oleh orang-orang itu sebelum Anda melakukan ini. Saat itu, peluang sukses Anda akan jauh lebih besar. Bagaimana jika saya gagal? Indra tajam Xiaoyan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jika kamu gagal, Ziyan tiba-tiba menjulurkan lidah kecilnya sebelum berkata, segel naga ini bekerja dua arah. Jika Anda berhasil, Anda akan mengendalikannya. Jika Anda gagal, itu akan mengendalikan Anda. Xiaoyan tampaknya tersambar petir saat mendengar kata-katanya. Wajah dokter peri kecil juga sedikit berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam, gadis, lelucon apa yang kau mainkan? Anda berani mengambil sesuatu yang memiliki konsekuensi serius. Petik 2. Kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 Burning Flame jika kamu tidak melakukan ini. Benda itu disebut nyala api abadi. Itu tidak takut mati. Jangan beritahu saya bahwa Anda akan bersaing dengannya dalam hal umur. Ziyan bergumam. Xiaoyan tanpa sadar tertawa pahit saat melihat ekspresi Zuyan yang salah. Dia merenung sejenak sebelum menerima botol giok kecil dan berkata, ini juga sebuah metode. Namun, ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Petik 2. Anda dapat yakin bahwa segel naga milik Anda adalah salah satu yang diam-diam saya curi dari tetua yang tertidur. Itu sangat berharga. Dalam hal nilai segel naga, itu pasti lebih baik daripada yang ditempatkan leluhur saat itu. Oleh karena itu, peluang Anda untuk sukses jauh lebih tinggi daripada peluang 3000 Burning Flame selama Anda menangkap peluang yang bagus. Cara terbaik adalah menggunakannya saat terluka parah. Kalau begitu kau pasti akan menaklukkannya. Wajah kecil Ziyan berbicara dengan cara yang sangat serius. Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan senyum pahit saat mendengar kata-katanya. Keberanian gadis ini lebih besar daripada surga. Kemungkinan anggota klannya telah menderita penyiksaan selama periode waktu ini. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi khawatir dokter peri kecil setelah menyimpan botol giok. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghibur, yakinlah, tidak ada yang salah. Jika ada yang salah, saya tidak akan menggunakan benda ini. Saya tahu batasan saya. Dokter peri kecil hanya bisa mengangguk dengan lembut ketika dia mendengar Xiaoyan mengatakannya seperti ini. Setelah itu, mata cantiknya memelototi Ziyan. Senyum canggung muncul di wajah kecil Ziyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum juga saat melihat senyum canggung Ziyan. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Namun, matanya mengalir melalui langit berbintang yang tak berujung melalui jendela. Xiaoyan telah menempuh jarak yang sangat jauh dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah untuk api pembakaran 3000. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, Xiaoyan perlu mendapatkannya kali ini. 2 hari berlalu dengan sekejap mata sementara banyak orang menunggu. Ketika sinar matahari pagi baru saja tersebar dari langit pada hari kedua, Holy Pill City, yang agak sunyi selama 2 hari, sekali lagi menjadi hidup. Tak terhitung banyaknya orang bergegas ke lokasi Menara Pil. Hari ini, 10 besar pil gathering akan memasuki wilayah bintang dan menundukkan api pembakaran 3000. Hati orang-orang ini sangat ingin tahu tentang apakah api 3000 pembakaran ini, yang telah disegel oleh Menara Pil selama bertahun-tahun, dapat ditundukkan. Bagian luar Menara Pil sangat bising sejak pagi hari. Masa hitam manusia memenuhi setiap jalan. Matahari di langit berangsur-angsur naik ke puncaknya. Baru saat itulah 3 sosok akhirnya terbang dari puncak Menara Pil. Setelah itu, mereka melayang tinggi di langit. Mereka yang memasuki wilayah bintang harus mempersiapkan diri. Xuan Kongzi tetap tergantung di langit. Dia melihat area di bawah dari atas. Suara rendah dan dalam bergema di seluruh kota. Swoosh swoosh swoosh. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok bergegas dari segala arah. Mereka segera berhenti di langit. Melihat mereka, itu adalah orang-orang yang masuk 10 besar. Mata Xuan Kongzi dan kepala asosiasi lainnya perlahan menyapu 10 orang ini. Akhirnya, mata mereka menjadi dingin saat mereka berhenti melihat senyum dingin Mugu tua. Wajah Old Mugu berkedut di hadapan fokus dingin trio Xuan Kongzi. Namun, dia tidak terlalu takut. Dia tahu bahwa Xuan Kongzi tidak berani melakukan apapun padanya di depan umum. Trio Xuan Kongzi bertukar pandangan satu sama lain setelah perlahan menarik pandangan mereka. Segel tangan mereka mulai berubah seperti kilat. Riak spiritual yang luas dan kuat menyebar dari tubuh mereka bertiga. Segera, semua orang melihat langit kosong tiba-tiba berfluktuasi. Setelah itu, pintu spasial berwarna perak samar muncul di depan mata semua orang.
Tetua pertama akan menemani kalian semua ke wilayah bintang selama perjalanan ini. Dia juga akan menjelaskan aturannya secara mendetail. Xuan Kongzi melirik ke pintu spasial perak. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan tegas. Sekarang, masuk. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika sosok berjubah putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapannya menyapu kelompok Xiaoyan sebelum berhenti di Old Mugu. Setelah itu, dia dengan lemah berkata, "Aku yang dulu adalah tetua pertama Menara Pil, Qi Yuling. Aku akan memimpin kalian semua ke wilayah bintang kali ini. Ingat, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti saya setelah masuk. Aku yang dulu punya hak untuk mencabut hak siapapun yang tidak mengikuti aturan." Petik 2. Xiaoyan dan yang lainnya sedikit mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa penatua pertama Qi Yuling memimpin mereka karena kelompok Xuan Kongzi mengkhawatirkan Old Mugu. Sudut mulut Old Mugu bergerak di bawah fokus Qi Yuling. Segera, dia menarik tangannya ke bawah lengan bajunya. Ekspresinya acuh tak acuh. Sementara beberapa dari mereka berbicara, pintu spasial yang berfluktuasi telah sepenuhnya stabil. "Ayo pergi." Qi Yuling bertukar pandang dengan kelompok Xuan Kongzi setelah melihat ini. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Qi Yuling melambaikan tangannya dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Banyak sosok terus menghilang ke dalam ruang yang berfluktuasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 orang telah menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang terakhir memasuki pintu spasial, ketegasan di wajah Xuan Kongzi sedikit berkurang. Matanya melihat ke bawah dari atas sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Perhatikan lebih banyak hari ini. Jangan biarkan masalah terjadi." Petik 2. Para ahli dari Menara Pil telah kami atur untuk berada di Holy Pil City. Mereka menunggu perintah. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan segera datang dan membantu. Tian Leixi mengangguk saat dia menjawab. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Menara Pil saat ini di Holy Pil City. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka untuk membantu kita mengawasi. Xuan Yi dengan lembut memberitahu mereka. Xuan Kongzi hanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya melihat ke pintu spasial besar dan mendesah. Semoga semuanya lancar. Ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi. Segera, 10 angka plus perlahan muncul. Xiaoyan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya saat dia muncul. Pada saat yang sama, Glaze Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi seperti ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang tempat 3000 Burning Flame berada. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba melirik Old Mugu hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas, si Heart Flame di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Xiaoyan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Old Mugu dan mulai mengamati apa yang disebut wilayah bintang ini. Karena dia terburu-buru dengan cemas di waktu terakhir, dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan. Yang disebut wilayah bintang adalah ruang yang telah dengan paksa robek oleh 3 kepala raksasa Menara Pil. Ruang semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm atau Gu Realm karena itu adalah tempat yang unik. Selain itu, wilayah bintang tampak sangat sunyi. Kabut panas samar yang meresap di sekitar wilayah melepaskan cahaya agak lemah yang merembes ke ruang ini, menyebabkan cahaya di sini tampak sejuk tenang. Tangan Xiaoyan secara acak meraih cahaya yang lemah. Area yang bersentuhan dengan tangannya sedingin es. Matanya menyipit. Ini adalah cahaya bintang. Wilayah bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang-bintang merembes melaluinya. Namun, siang hari adalah saat kekuatan bintang-bintang paling lemah. Oleh karena itu, kami hanya dapat memilih untuk masuk saat ini, tetua pertama yang disebut Qi Yuling menjelaskan dengan suara samar pada saat ini. Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. The 3000 Burning Flame dikatakan sebagai api bintang-bintang. Itu lahir dari penggumpalan kekuatan bintang-bintang. Selama ada cukup bintang, ia tidak akan pernah mati. Jarang ada waktu di mana kekuatan bintang benar-benar menghilang dari dunia karena kekuatan bintang ada bahkan pada siang hari. Namun, itu relatif lebih lemah. Ikuti aku. Jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada di dalam robekan spasial. Ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan kehampaan. Jika Anda akhirnya menerobos masuk, Anda semua harus memahami hasilnya. Qi Yuling melambaikan tangannya, tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Xiaoyan dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti. Ukuran wilayah bintang tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm. Namun,
Itu secara relatif. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, tempat ini kemungkinan tidak akan lebih kecil dari kota pil suci yang tak tertandingi. Mereka tidak dapat melihat tepi apapun meskipun telah terbang selama lebih dari 10 menit. Dari sini, dimungkinkan untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang ukurannya. Meskipun dia masih tidak dapat melihat target mereka meskipun terbang begitu lama, kelompok Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya semakin hangat. Pada akhirnya, Song King dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memanggil Douki mereka untuk menahan pemanggangan suhu tinggi. Suhu seperti ini tidak menyebabkan ketidaknyamanan bagi Xiao Yan. Dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Oleh karena itu, kemampuannya untuk menahan api jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong ini. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit lagi. Setelah 10 menit kedua berlalu, semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, tetua pertama, Mugu tua, dan iblis tua King Hua, harus menggunakan douki mereka yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Suhu tempat ini sudah cukup tinggi. Sepertinya kita akan segera tiba. Xiao Yan melirik sisanya saat dia terbang. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas dalam hatinya saat tatapannya melesat ke kejauhan di depannya. The Glaze Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini menunjukkan reaksi seperti itu. Sementara Xiao Yan merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba terpancar di wajah Old Mugu. Old Mugu menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Meskipun orang lain tidak merasakan api surgawi, mereka masih bisa merasakan peningkatan suhu di sekitarnya secara tiba-tiba. Mereka memahami di dalam hati bahwa mereka akan tiba di tempat tujuan. Sementara kehati-hatian telah meningkat di hati semua orang, cahaya yang panas dan intens tiba-tiba muncul di ruang kosong yang jauh. Intensitas cahaya tampak seperti matahari yang cerah, menyebabkan mata seseorang tanpa sadar merasakan sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, aku yang dulu berhak membunuhnya di sini dan sekarang. Petik 2. Tubuh dari Qi Yuling terdepan tiba-tiba berhenti sejenak. Dia menoleh dan matanya yang tajam menyapu semua orang. Akhirnya, mereka mendarat di Old Mugu saat dia berbicara dengan dingin. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini, Qi Yuling melambat dan perlahan-lahan melayang ke area di depannya. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah pendekatan bertahap mereka ke kelompok cahaya yang menyilaukan, makhluk di dalam cahaya itu dengan jelas muncul dalam pandangan mereka. Meneguk, ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi tumpul saat mereka melihat dengan jelas bagian dalam cahaya. Tenggorokan mereka bergerak saat mereka menelan air liur dengan susah payah. Ekspresi yang benar-benar kaget memenuhi mata mereka. Ada seekor naga besar yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup. Tubuhnya melengkung saat tergeletak di tanah. Api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuh besarnya. Saat nyala api membubung, ruang di sekitarnya berubah. Naga besar itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu kehitaman terus merembes keluar dari tubuhnya, membara tanpa lelah. Pemandangan spektakuler semacam ini menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Meskipun Xiao Yan sudah melihatnya sekali selama tur spiritualnya saat itu, dia hanya melihat sekilas. Hanya setelah mendekat, dia dengan jelas merasakan betapa menakutkan keajaiban kuno ini. Semua orang tampak seperti semut ketika berdiri di depan naga besar ini. Perasaan menjadi kecil muncul di dalam hati mereka. Apakah ini 3000 Burning Flame? Suara seseorang bergumam pelan di tengah kesunyian. Meskipun mata naga besar itu tertutup, naga kaya itu mungkin menyebabkan kaki semua orang memiliki dorongan untuk bergetar. Ukuran seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Old Mugu juga dikejutkan oleh ukuran 3000 Burning Flame untuk sesaat. Namun, dia setidaknya adalah seorang elit Douzun dan alkemis tingkat 8. Pengalamannya luar biasa, makanya, dia berhasil pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya menjadi lebih padat. Setelah orang pertama membuka mulutnya untuk berbicara, yang lain berangsur-angsur pulih dari keterkejutan mereka. Mereka saling memandang dan diam-diam merasa tidak bisa berkata-kata. Benda ini sedikit terlalu menakutkan. Xiao Yan melihat naga besar di depannya ini. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan matanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Ziyan mulai menunjukkan tanda-tanda memanas saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Ziyan itu benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh api pembakaran 3000 ini. Sebuah pikiran terlintas dalam hati Xiao Yan saat dia merasakan perubahan pada segel naga. Ini adalah api 3000 pembakaran.
Namun, saat ini sedang disegel. Selanjutnya, Anda semua harus melangkah maju dan mencoba melihat apakah Anda dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menundukkannya. Qiuling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik yang lembut. Jangan membangunkannya dari tidurnya. Petik 2. Mata Qiuling dipenuhi rasa dingin saat dia berbicara. Pandangannya terfokus pada Old Mugu. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Old Mugu. Old Mugu hanya tersenyum dingin di depan mata Qiuling, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk membantah tetua pertama. Qiuling perlahan menarik matanya saat dia melihat respon tidak berkomitmen Old Mugu. Setelah itu, matanya dengan lembut beralih ke Xiaoyan saat dia berkata, "Xiaoyan, kamu adalah juara dari pil gathering ini. Oleh karena itu, Anda harus menjadi yang pertama." Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan setelah kata-kata Qiuling terdengar. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan tatapan ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum sedikit mengangguk. Setelah itu, dia menghirup udara yang dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur. Kekuatan naga itu semakin kuat saat kaki Xiaoyan secara bertahap mendekati naga besar itu. Ada jejak samar-samar dari kaki Xiaoyan yang melemah di mana sepertinya dia akan jatuh berlutut. Xiaoyan sedikit merajut alisnya saat dia merasakan perubahan ini. 3000 Burning Flame ini memang aneh. Mungkinkah itu selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai naga void kuno? Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan saat dia diam-diam menjadi berhati-hati. Dari tampang aura di atasnya, 3000 Burning Flame ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Valen Heart Flame. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Saat itu, akan sangat terlambat baginya untuk merasa menyesal. Xiaoyan akhirnya tiba di depan naga besar beberapa saat kemudian saat mata panas dari semua orang melihat. Tubuhnya digantung oleh kepala naga. Melihat dari kejauhan, dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar 3000 Burning Flame. Setelah bertemu dengan 3000 Burning Flame pada jarak yang begitu dekat, Xiaoyan benar-benar merasakan pencegahan yang dipancarkan oleh orang besar ini. Jika seseorang berbicara tentang ukuran, kemungkinan tinggi Xiaoyan mirip dengan panjang sisik naga di tubuhnya. Xiaoyan berdiri di depan kepala naga yang sangat besar itu. Meskipun mata 3000 Burning Flame ini tertutup rapat, hati Xiaoyan merasakan perasaan aneh. Tampaknya orang besar di depannya ini menggunakan semacam tatapan sedingin es untuk mengamatinya. Perasaan seperti ini menyebabkan rambut Xiaoyan berdiri. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya. "Xiaoyan, letakkan tangan Anda di dahi api 3000 pembakaran. Ada skala naga di sana yang ditutupi oleh api ungu kehitaman. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa menaklukkannya." Suara Qiuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan sementara dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar instruksi Qiuling. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan 3000 Burning Flame ini? Meskipun Xiaoyan memikirkan ini di dalam hatinya, Xiaoyan melangkah maju saat diberitahu. Setelah itu, dia menemukan skala naga yang sesuai dengan ukurannya. Nyala api memang membara di atasnya. Mata Xiaoyan menyapu skala naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini sepertinya ditutupi dengan banyak garis hitam seperti jaring laba-laba. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada skala naga. Itu tampak seperti jaring hitam besar yang tak tertandingi yang melilit 3000 Burning Flame. Ini adalah segel. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat melihat simbol hitam ini. Matanya dengan cepat beralih ke sisik naga lainnya dan memang melihat beberapa sisik naga lainnya ditutupi dengan simbol semacam ini yang terbuat dari garis hitam. Segera, dia tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Ini seharusnya menjadi segel yang telah digandengkan oleh trio Xuan Kongxi. Sungguh kekuatan penyegelan yang kuat. Ini berkali-kali lebih kuat dari segel Valen Heart Flame di Inner Academy saat itu. Xiaoyan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata ketika dia merasakan kekuatan besar dari segel. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tangannya dengan lembut menyentuh skala naga di mana nyala api itu bertahan. Secara mengejutkan tidak ada sedikit pun kehangatan di tangannya saat bersentuhan. Sebaliknya, ada hawa dingin yang samar. Namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk merasa ragu saat ini. Matanya tertutup dan kekuatan spiritual dari antara alisnya dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus skala naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika Qiuling, Cao Ying, Old Mugu, dan yang lainnya di kejauhan melemparkan pandangan mereka. Bang! Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar saat Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera,
Jiwa Xiaoyan sepertinya bisa menembus lapisan saat dia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam menembus ruang kosong ini. Ada miniatur naga di tengah api. Namun, pada saat ini, naga api kecil ini sedang meringkuk dengan mata tertutup, tampak seperti sedang tertidur. Ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup, Xiaoyan sadar bahwa benda ini adalah inti api dari api 3000 pembakaran. Meskipun Xiaoyan jelas mengerti bahwa itu sangat sulit didapat, ini tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Xiaoyan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Xiaoyan perlahan-lahan tersebar. Setelah itu, dia terbang menuju naga api kecil sebelum berlama-lama di atas tubuhnya dengan cara yang lembut. Kekuatan spiritual terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan bersahabat. Meskipun metode semacam ini tampak sangat kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiaoyan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini dipancarkan sejenak, Xiaoyan tidak bisa berkata-kata untuk mengetahui bahwa bahkan tidak ada tanggapan. Metode semacam ini benar-benar tidak berhasil. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa naga api kecil, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya pada saat ini. Matanya, yang dipenuhi dengan api ungu hitam, mengandung hawa dingin yang dingin saat menatap jiwa Xiaoyan. Semua pori-pori di tubuh Xiaoyan terbuka saat ini. Kulit di kepalanya terasa sedikit mati rasa. Api esensi 3000 Burning Flame ini benar-benar tidak tidur. Manusia yang bodoh. Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang sedingin es sementara rambut Xiaoyan berdiri tegak. Suara itu dipenuhi dengan ejekan. 3000 Burning Flame ini mampu berbicara dalam bahasa manusia. Sudut mulut Xiaoyan segera bergerak-gerak saat mendengar kata-katanya. The Valen Heart Flame dari saat itu tampak sangat luar biasa baginya. Tak disangka 3000 Burning Flame ini bahkan lebih besar. Itu telah menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu bagaimana mengejek orang lain. Ini, iblis akan benar-benar terbentuk dalam segala hal yang hidup cukup lama. Itu, aku datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkanmu dan memungkinkanmu memperoleh kebebasan. Xiaoyan merasa bahwa dia sangat munafik ketika mengucapkan kata-kata ini. Dia sangat munafik sehingga bahkan rambutnya tampak lebih berdiri. Enyah, ekspresi mengejek di mata 3000 Burning Flame menjadi lebih padat di hadapan kata-kata, menyentuh Xiaoyan. Pada saat ini, itu tidak mengucapkan omong kosong lainnya. Dua kata sedingin es dikeluarkan. Sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apapun setelah kata-kata itu terdengar, nyala api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu, ia menyapu Xiaoyan ke segala arah. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika dia melihat orang besar ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia pasti bukan tandingan api 3000 pembakaran. Segera, gumpalan kekuatan spiritualnya mulai buru-buru menghindar dan mundur. Xiaoyan mundur dengan sangat cepat, tetapi nyala api ungu hitam bahkan lebih cepat. Setelah sekejap, itu sudah menyusul Xiaoyan. Dengan sapuan, itu menelan jiwa Xiaoyan ke dalam nyala api. Setelah itu menguap menjadi ketiadaan. Xiaoyan, yang menyentuh skala naga itu dengan tangannya di wilayah bintang, tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah disetrum. Hatinya merasakan ketakutan yang berlarut-larut saat dia dengan cepat menarik diri. 3000 Burning Flame ini, sedikit terlalu kuat secara tidak normal. Itu telah menguapkan gumpalan jiwanya. Xiaoyan dengan kejam mengutuk dalam hatinya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qiu Ling dan yang lainnya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, saya telah gagal. Orang itu terlalu galak. Kekecewaan melintas di mata Qiu Ling saat dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela nafas. Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Old Mugu dengan cepat melangkah maju setelah Qiu Ling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiu Ling saat dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Kenapa? Apakah penatua pertama Qiu Ling tidak bermaksud mengizinkan saya untuk mencobanya? Sepertinya yang disebut kualifikasi dari Pil Gathering ini sepenuhnya bergantung pada keinginan Pil Tower. Old Mugu menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak saat melihat Qiu Ling bergerak. Mugu, saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak, nada suara Qiu Ling dingin saat dia berbicara. Jika saya bisa menundukkan 3000 api yang membakar, itu juga akan membantu menara pil Anda menyingkirkan bencana besar, bukan? Old Mugu tersenyum. Setelah itu, dia melangkah ke samping Qiu Ling dan perlahan berjalan ke 3000 Burning Flame. Tangan Qiu Ling sedikit mengepal. Segera,
Matanya beralih ke Xiao Yan, dan dia menatap kelompok Cao Ying, memaksa mereka untuk lebih memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping Old Mugu seperti bayangan. Doki yang agung bertahan di sekitarnya tanpa ada tanda-tanda disembunyikan. Dari kelihatannya, Qiuling akan segera bertindak jika Mugu tua melakukan gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut Old Mugu berisi senyuman dingin saat diawasi oleh Qiuling. Tangannya menyentuh skala naga sebelum dia menutup matanya. Saat Old Mugu menutup matanya, Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan doki mereka. Jika yang pertama melakukan trik apapun, kemungkinan itu akan melibatkan mereka. Aktivitas tidak biasa yang diharapkan tidak muncul di depan mata hati-hati semua orang. Old Mugu tiba-tiba membuka matanya setelah menutupnya selama sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia mengutuk. Qiuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Old Mugu juga mundur dalam kegagalan dan bahwa 3000 Burning Flame, yang tertidur, tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam, selanjutnya. Selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah di antara mereka bahkan diguncang sampai menyemburkan darah segar ke kepala naga itu. Qiuling di sampingnya dengan tenang menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menundukkannya, ayo kembali. Qiuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiuling melambaikan tangannya, Xiao Yan tiba-tiba melihat sudut mulut Old Mugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Hatinya langsung tegang. Cek, Qiuling, kau tidak akan pernah bisa menaklukkan api pembakaran 3000 seperti ini. Izinkan saya yang lama memberikan penampilan yang bagus. Petik 2. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Ekspresi Qiuling menjadi suram saat tawa aneh bergema di seluruh wilayah. Dia bahkan tidak berhenti sejenak saat melambaikan lengan bajunya. Pilar Doki yang besar dan kuat mengeluarkan suara, "Ci," saat itu merobek ruang dan bergegas menuju tempat di mana Old Mugu berada. Cek, pilar Doki yang besar dan kuat tidak menyerang Migu tua. Dia berkedip dan mundur dengan cara yang sangat gesit. Setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan saat dia mundur. Setelah pembentukan segel tangan ini, kelompok Xiao Yan tiba-tiba menemukan segel naga di dahi 3000 Burning Flame tiba-tiba bergema dan memancarkan sedikit fluktuasi energi. Ini buruk. Hati kelompok Xiao Yan merasa kaget saat merasakan situasi ini. Old Mugu, beraninya kamu. Ekspresi Qiuling juga berubah saat ini saat dia berteriak dengan marah. Hihi. Tidak ada di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh diriku yang dulu. Old Mugu tertawa dingin di hadapan tangisan Qiuling. Segel tangannya yang berubah dengan cepat tiba-tiba menegang sementara senyum aneh di wajahnya menyebar. Tenang, aku yang dulu hanya mencoba membantu menara ilmu menyelesaikan masalah ini. Meledak, teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Old Mugu setelah dia berteriak. Bang! Suara ledakan yang jelas tiba-tiba muncul tanpa peringatan terlebih dahulu setelah teriakan Old Mugu terdengar. Mata kelompok Xiao Yan segera beralih ke 3000 Burning Flame saat ledakan ini terdengar. Setelah itu, mereka melihat skala naga di dahi 3000 api yang membakar, tidak dilindungi oleh api, meledak saat ini. Dengan skala naga yang pecah, kelompok Xiao Yan terkejut menemukan bahwa naga berukuran besar itu perlahan membuka mata naga besar yang tertutup rapat. Jelas, beberapa celah telah muncul dalam segel yang sempurna pada saat ini. 3000 Burning Flame telah terbangun. Seruan terdengar ketika semua orang melihat naga besar itu secara bertahap membuka mata naganya. Segera, itu menimbulkan keributan. Naga besar itu perlahan membuka matanya. Sesaat kemudian, udara sedingin es melonjak. Mata 3000 Burning Flame ini menyapu kelompok Xiao Yan sebelum tiba-tiba mengeluarkan seekor naga yang mengguncang bumi mengaum ke langit. Bang! Saat raungan naga itu terdengar, nyala api ungu hitam di tubuh api 3000 api tiba-tiba melonjak. Itu tampak seperti nyala api langit yang menutupi ruang kosong ini. Api ungu hitam melonjak dan kilau yang tidak biasa meletus dari simbol hitam padat di tubuh api 3000 pembakaran. Mereka tampak seperti jaring yang terjalin erat di sekitar api 3000 pembakaran. Mengaum, The 3000 Burning Flame berjuang dengan sekuat tenaga. Raungannya bergema di seluruh wilayah bintang. Api ungu kehitaman membakar simbol yang terbuat dari garis hitam. Selain itu, ada kekuatan bintang dingin yang terus-menerus merembes ke ruang kosong ini sebelum mengalir ke tubuh besar api 3000 pembakaran tanpa akhir.
Dihadapkan dengan pembalasan habis-habisan ini dari 3000 Burning Flame setelah terdiam untuk waktu yang lama, bahkan simbol hitam tampak direndahkan pada saat ini. Beberapa simbol telah menjadi jauh lebih redup saat api ungu hitam menyala dengan liar. Mugu, kamu mencari kematian. Kebangkitan mendadak dari 3000 api yang terbakar juga telah melebihi harapan Qiuling. Pada saat dia pulih, wajahnya sudah ditutupi oleh ekspresi hijau yang marah. Raungan marah membawa amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya saat bergegas menuju Old Mugu. Cek, karena menara pil Anda tidak dapat menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa Anda tidak mengizinkan Hall of Souls saya membantu Anda menikmatinya? Bukankah itu lebih baik? Petik 2. Ekspresi Old Mugu sedikit berubah saat Qiuling bergegas dengan niat membunuh yang menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Old Mugu mulai tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok dan memberitahu kepala asosiasi. Namun, Qiuling masih mempertahankan beberapa alasan meskipun dia sedang marah. Dia tidak lupa untuk berteriak keras saat dia menyerang Mugu tua. Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya segera mengangguk setelah mendengar teriakan Qiuling. Mereka mengeluarkan manik-manik giok yang mengirimkan informasi dari cincin penyimpanan mereka. Mereka baru saja akan menghancurkannya ketika angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, angin berubah menjadi jarum halus yang dengan licik menghantam manik-manik giok. Karena serangan ini terlalu mendadak, manik-manik giok di tangan Cao Ying dan yang lainnya terlepas dari tangan mereka dan terbang ke kejauhan. Xiao Yan mendengus dingin. Dua jarinya menjepit dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka terus menerima jarum-jarum yang bagus itu. Tangan lainnya menghancurkan manik giok. Setelah itu, dia berbalik ke arah datangnya angin. Orang-orang yang menyerang adalah dua pesaing yang masuk ke 10 tempat teratas. Tidak disangka bahwa masih ada anggota Hall of Souls. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin saat melihat kedua orang ini. Dia telah meremehkan kekuatan Hall of Souls. Ada orang lain yang telah masuk 10 besar selain Old Mugu. Jumlah orang yang memenuhi syarat sebanding dengan menara pil. Hihi, jadi bagaimana jika kamu sudah mengirim pesan? The 3000 Burning Flame sedang berjuang dengan sekuat tenaga. 3 kepala besar pasti tidak akan bisa memecah perhatian mereka untuk menjaga segel wilayah bintang. Selain itu, Holy Pil City sangat kacau. Para ahli dari Menara Pil tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Seorang pria parubaya dengan wajah teduh tertawa. Sepertinya Hall of Souls telah dengan cermat merencanakan tindakannya hari ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Setelah mendengar kata-kata ini, tampaknya beberapa ahli dari Hall of Souls telah menimbulkan beberapa masalah di dalam Holy Pil City. Ini akan menunda cukup banyak ahli dari Menara Pil. The 3000 Burning Flame adalah hal terbaik untuk menahan 3 kepala besar. Untuk mempertahankan penjara wilayah bintang ini, mereka pasti tidak akan bisa bertindak sesuka hati. Jika tidak, jika wilayah bintang dihancurkan dan api pembakaran 3000 ini dibebaskan, kota Pil Suci akan dihancurkan olehnya. Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Cao Ying dan Dan Chen dengan lembut bertanya sambil berdiri di belakang Xiao Yan. Pada saat ini, Qiuling dan Old Mugu terlibat dalam pertempuran sengit. Pilar utama dukungan mereka tampaknya menjadi Xiao Yan. Ekspresi Song King menjadi sedikit hijau ketika dia melihat ini. Namun, setelah ragu-ragu, dia hanya bisa dengan enggan berdiri di belakang Xiao Yan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami tidak dapat campur tangan di dua tempat itu. Saat ini kami hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari Menara Pil. Ekspresi Xiao Yan sedikit serius saat dia menjawab. Cao Ying dan Dan Chen melebarkan mulut mereka saat mendengar ini. Mereka saling memandang dan hanya bisa mengangguk. Kedua medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang untuk mereka campur tangan. Saat Xiao Yan berbicara, ruang itu sendiri tiba-tiba beriak. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat besar melonjak keluar. Setelah itu berkumpul di 3000 Burning Flame. Mengikuti aliran dari kekuatan yang luas dan kuat ini, simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas, 3 kepala besar telah campur tangan. Mengaum, dihadapkan dengan peningkatan kekuatan segel, mata naga api 3000 Burning Flame mengungkapkan warna merah tua. Hari ini, adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari penangkaran. Meskipun tidak dapat melakukan apapun terhadap 3 kepala besar Menara Pil, mereka juga tidak dapat membunuhnya. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri hari ini, dia tidak tahu kapan dia harus menunggu kesempatan berikutnya untuk muncul. Segel 3 kepala besar selama tahun-tahun ini telah menyebabkannya menderita. Aura destruktif tiba-tiba menyebar dari tubuhnya sementara kemerahan cerah muncul di dalam mata naga dari api pembakaran 3000.
Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat dia merasakan aura destruktif ini. Pemusnahan Lotus Flame juga memiliki perasaan seperti ini. Tampaknya 3000 Burning Flame ini sedang bermain-main dengan hidupnya. Mengaum, raungan rendah dan geram terus bergema di atas ruang kosong ini. Api ungu hitam di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba bergoyang. Setelah itu, dengan cepat diaglomerasi di depan tatapan tertegun semua orang. Dalam sekejap mata, nyala api hitam yang aneh, yang menyebabkan hati seseorang bergetar, tiba-tiba muncul. Akhirnya, api membelah, berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuh besar api 3000 api dari segala arah. Ci. Api hitam pekat menetes ke tubuh 3000 Burning Flame. Segel hitam mulai runtuh dengan cepat. Namun, taktik ini tampaknya menghabiskan sejumlah besar energi karena kilatan di mata naga api 3000 api yang membara tampaknya telah menjadi lebih redup. Anda masih hanya memiliki metode ini setelah bertahun-tahun. Apakah Anda pikir Anda dapat menyegel saya untuk selamanya dengan mereka? Petik 2. Meskipun itu sangat menghabiskan kekuatan 3000 Burning Flame, ada kegembiraan terbentuk di matanya. Ia telah memikirkan segala macam cara untuk membuka segel yang telah mengganggu itu selama bertahun-tahun. Tubuh 3000 Burning Flame terus berjuang. Simbol hitam dengan cepat tersebar. Meskipun energi agung yang tersebar terus diisi ulang, sepertinya masih jauh dari bisa mengejar laju kerusakan. Ini buruk. The 3000 Burning Flame akan segera membuka segelnya. Melihat garis hitam menipis dari segel di 3000 api yang membara, ekspresi Cao Ying, dan Chen, dan Song King menjadi sedikit pucat. Menjadi anggota Menara Pil, mereka jelas menyadari jenis kerusakan apa yang akan dibuat setelah 3000 Burning Flame lolos. Dibandingkan dengan ekspresi pucat dari ketiganya, Xiao Yan tidak mengungkapkan sedikitpun kecemasan di wajahnya. Jika 3000 Burning Flame benar-benar melarikan diri dari segelnya, kemungkinan dia menundukkannya akan meningkat. Melakukan hal ini mungkin menimbulkan risiko, tetapi seperti kata pepatah, seseorang bisa mencari keberuntungan dari bahaya. Saat ini, dia tidak bisa diganggu. Haha, Xuan Kongzi, kali ini, giliran Anda untuk gagal. Petik 2. 3000 Burning Flame itu tiba-tiba mengangkat kepala naganya yang sangat besar tepat saat mata Xiao Yan berkedip-kedip. Tawa seperti guntur bergema di atas ruang kosong ini. Retak, tawa baru saja terdengar ketika tubuh besar dari 3000 api yang membara berputar dengan keras di ruang kosong. Segera, suara pecah tiba-tiba muncul. Kelompok Cao Ying gemetar saat mendengar suara pecah ini. Segel, gagal, dengan suara sedikit retakan, wilayah bintang menjadi sangat sunyi. Semua aktivitas tiba-tiba terhenti saat ini. Dengan segera, Old Mugu dan Elder pertama Qiyuling, yang dalam pertempuran sengit, buru-buru mundur selusin langkah secara bersamaan. Setelah itu, mereka dengan cepat beralih ke 3000 Burning Flame. Di bawah fokus mata semua orang, tubuh naga api raksasa yang luar biasa besar berlama-lama di langit. Pada saat ini, simbol yang terbuat dari garis hitam pada sisik naga yang padat telah menghilang. Meskipun mata naga api, 3000 pembakaran telah menjadi sedikit redup setelah membuka segel, aura ganas yang memancarkan benang pemusnahan menyebabkan mereka yang hadir menjadi takut. Sialan, ekspresi Qiyuling menjadi hijau saat dia melihat api pembakaran 3000 yang lolos dari segel. Dia mengeluarkan kutukan lembut dalam prosesnya karena dia tahu bahwa banyak hal saat ini menjadi sedikit merepotkan. Siapa yang bisa menghentikan 3000 Burning Flame yang lolos dari segel selain 3 kepala besar? Haha, dibandingkan dengan ekspresi buruk dari Qiyuling, Old Mugu memiliki wajah yang penuh dengan kegembiraan. Kakinya melangkah maju saat dia tertawa, selamat karena telah lolos. Namun, apakah mungkin melakukan hal-hal yang telah kita diskusikan sebelumnya? Tenang, selama kamu tetap berada di Hall of Soulsku selama 1 tahun, kami pasti akan mengembalikan kebebasanmu. Saya berani menjamin Anda tentang hal ini. Petik 2. Nada suara Udel Mugu memperlakukan 3000 Burning Flame sebagai ahli yang sangat kuat. Tentu saja, 3000 Burning Flame adalah seorang ahli, memiliki kecerdasan. Orang tua ini telah melakukan transaksi dengan 3000 Burning Flame. Hati kelompok Xiao Yan menegang saat mendengar kata-kata Old Mugu. Mata naga raksasa dari 3000 Burning Flame melirik Old Mugu di depannya. Kelicikan yang sangat mirip manusia melintas di hadapan mereka saat suara rendah dan dalam keluar dari mulutnya yang besar. Aye, secara alami tidak ada masalah dengan masalah yang kita diskusikan. Namun, saya harus berkeliling dunia ini dulu. Setelah itu, saya akan menuju ke Hall of Souls Anda. Petik 2. Sudut mulut Old Mugu bergerak-gerak setelah mendengar kata-katanya. Senyumnya perlahan ditarik saat dia berkata, begini, kamu berniat mengingkari janjimu. Kalian semua sama saja. Anda ingin saya mempercayai Anda.
Bermimpilah. Mata naga api 3000 Burning Flame mengungkapkan rasa dingin. Itu telah menderita kerugian besar di tangan manusia. Meskipun tidak tahu seperti apa keberadaan kuat Hall of Souls itu bukan orang bodoh. Itu jelas dipahami bahwa pihak lain hanya ingin mendapatkan api esensinya. Ekspresi Old Mugu menjadi sangat suram. Meskipun dia mengharapkan hal-hal tidak akan lancar, dia tidak mengharapkan 3000 Burning Flame untuk menarik kembali kata-katanya secepat ini. Xiao Yan di sampingnya diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar percakapan antara Old Mugu dan 3000 Burning Flame. Tampaknya keduanya memiliki niat jahat di hati mereka meskipun mereka bekerja sama. Qiu Ling juga mengerti situasinya. Dia ragu sejenak sebelum menunjukkan ekspresi kepada kelompok Xiao Yan. Kelompok itu perlahan mundur agak jauh. Jika Old Mugu dan 3000 Burning Flame akhirnya bertarung, itu secara alami akan menjadi yang terbaik bagi mereka. Dengan kekuatan Old Mugu, dia pasti bukan tandingan api 3000 pembakaran. Setelah mereka bertengkar hebat, sepertinya masalah di luar akan terselesaikan. Pada saat itu, para ahli dari Menara Pil akan turun tangan dan pasti akan bisa mengurus Old Mugu dan 3000 Burning Flame. Old Mugu sedikit mengerutkan alisnya saat kelompok Xiao Yan mundur. Dia menyadari niat mereka, namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Meskipun 3000 Burning Flame ini kuat, dia harus membawanya kembali ke Hall of Souls hari ini terlepas dari apa yang terjadi. Karena kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan baik, kamu seharusnya tidak menyalahkan diriku yang dulu karena tidak bertindak benar. Menara Pil mungkin tidak dapat menangani Anda, tetapi Hall of Souls saya akan dapat memberitahu Anda apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Old Mugu dengan lembut merentangkan tangannya yang keriput. Di bawah lengan bajunya, nada suaranya juga menjadi sangat padat. Ci, sosok hitam merobek ruang tepat setelah suara Old Mugu terdengar. Itu membawa angin yang sangat panas saat itu dengan keras menghantam kepalanya. Serangan mendadak ini mengejutkan Old Mugu. Tubuhnya bersinar dan muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Setelah itu, matanya gelap dan serius saat dia melihat api 3000 yang membakar saat mengayunkan ekornya yang sangat besar. Tangannya terkepal dan piring giok perak cerah tiba-tiba muncul di tangannya. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Setelah lempeng giok hancur, kekuatan spasial yang sangat kuat tiba-tiba melonjak. Ini segera merobek celah di samping Old Mugu. Ketika garis retakan terbentuk, 3 sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan keluar dari celah spasial. Setelah sosok manusia ini keluar, 3 aura besar dan kuat tiba-tiba menyapu ruang kosong ini seperti badai. Bahkan mata besar 3000 Burning Flame mengungkapkan keseriusan dalam menghadapi badai yang megah ini. Para tetua yang terhormat dari Hall of Souls. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah saat ketiga sosok hitam misterius ini muncul. Dia tidak menyangka Old Mugu masih memiliki tipuan seperti itu. Hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah dia telah menemukan bahwa kekuatan dari ketiga orang misterius berpakaian hitam ini tidak lebih lemah dari Old Mugu. 4 dozens. Barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa faksi papan atas di Central Plains tidak memilikinya. Namun, Hall of Souls ini telah mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Pada saat ini, teror Hall of Souls di dalam hati Xiao Yan sekali lagi naik ke level lain. Plat giok spasial, Hall of Souls sangat siap untuk api pembakaran 3000. Qiu Ling mengatupkan giginya saat dia berbicara. Matanya suram saat dia melihat 3 sosok yang keluar dari celah spasial. Mata Xiao Yan berkedip. Yang disebut lempeng giok spasial kemungkinan besar adalah benda yang telah dihancurkan Old Mugu sebelumnya. Namun, dia tidak ingin memikirkan hal ini sekarang. Sisi Old Mugu telah mendapatkan dukungan dari bala bantuan yang kuat. Kemungkinan bahkan 3000 Burning Flame akan mengalami kesulitan melawan 4 Elite Dozens. Meskipun 3000 Burning Flame telah bertarung dengan 3 kepala besar Menara Pil selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa itu benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung dengan 3 kepala besar. Bagaimanapun, 3 kepala besar hanya bermaksud menyegelnya sejak awal. Menyegelnya dan membunuhnya adalah 2 hal yang berbeda. The 3000 Burning Flame mungkin bisa disebut api abadi, tapi jika 3 kepala besar Menara Pil benar-benar ingin menghabisinya, mereka bukannya tanpa pilihan. Namun, mereka tidak ingin sampai sejauh itu. Setiap api surgawi dianggap sebagai hal yang sangat langka bagi seorang alkemis. Selain itu, api surgawi ini hanya bisa terbentuk setelah ribuan atau puluhan ribu tahun. Akan sangat sia-sia hal-hal berharga jika dihancurkan secara acak. Tentu saja, 3 kepala besar Menara Pil lebih suka menghabiskan banyak upaya untuk membangun wilayah bintang dan menyegel api pembakaran 3000 daripada menghancurkannya, tetapi Hall of Souls jelas bukan orang yang baik.
Mereka pasti tidak akan meninggalkan apa yang tidak bisa mereka peroleh untuk dinikmati orang lain. Mugu, efektivitasmu dalam melakukan sesuatu sangat buruk. Kami bertiga telah menunggu begitu lama sebelum menerima pemanggilan jejak spiritual Anda. Salah satu dari 3 sosok hitam yang keluar dari celah spasial berbicara dengan suara serak. Apa menurutmu Menara Pil adalah orang biasa? Old Mugu mengerutkan kening dan dengan dingin menjawab, tidak perlu kata-kata yang tidak perlu ini. Kami tidak punya banyak waktu. Setelah kekacauan di dunia luar mereda, kemungkinan 3 kepala besar Menara Pil akan bergegas. Hanya kita berempat saja tidak cocok untuk mereka bertiga. Petik 2. Aye, manfaatkan saja waktu sepenuhnya. Kepala Ola memandang rencana ini dengan sangat penting. Jika ada yang tidak beres, kita semua akan menderita. Orang berpakaian hitam lainnya berbicara dengan lemah. Orang-orang yang tersisa menjadi terdiam setelah mendengar kata, kepala Ola. Wajah Old Mugu juga sedikit bergerak-gerak. Matanya menunjukkan teror. Ayo bertindak, lakukan seperti yang kita rencanakan. Selama kita mendapatkan api esensi dari api 3000 yang membara, misi kita akan dianggap sukses. Old Mugu menghirup udara dalam-dalam. Matanya gelap dan padat saat dia melirik Xiao Yan yang jauh. Old Mugu merasakan niat membunuh yang sangat padat untuk Xiao Yan di dalam hatinya. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk balas dendam. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Bentuk formasi dan cegah 3000 Burning Flame menyerap kekuatan bintang-bintang. Old Mugu dengan dingin berteriak. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Segera, ketiga orang lainnya juga bergegas ke 3 arah berbeda. Setelah itu, mereka mengepung 3000 Burning Flame. Formasi spiritual 10.000 hantu melahap. Teriakan sedingin es keluar dari mulut mereka berempat. Segera setelah itu, kabut hitam yang aneh melonjak dari tubuh keempat orang ini ke segala arah. Setelah itu, kabut dengan cepat menyebar. Bagian dalam kabut hitam dipenuhi dengan dingin yang sangat gelap. Bahkan ada pekikan samar menusuk telinga yang terus-menerus dikirim dari kabut hitam. Dengan penyebaran kabut hitam yang aneh ini, kekuatan bintang-bintang yang telah merembes masuk terhalang. Manusia sialan. The 3000 Burning Flame meraung marah setelah merasakan perubahan ini. Itu baru saja membuka segelnya. Secara alami, dia tidak ingin kembali tidur dalam kegelapan total. Engah. Mulutnya yang sangat besar melebar dan nyala api ungu kehitaman muncul seperti pilar api saat diludahkan dari mulutnya. Ruang itu sendiri membentuk banyak distorsi dimanapun nyala api melintas. Jatuh. Ekspresi Old Mugu dan 3 lainnya sedikit tenggelam dalam menghadapi pembalasan liar dan tak terkendali oleh 3000 Burning Flame. Segel tangan Old Mugu berubah dengan kecepatan seperti kilat. Kabut gelap dan dingin tiba-tiba memancarkan gelombang suara logam. Cici. Kabut hitam berfluktuasi saat lebih dari 100 rantai hitam besar, kuat, terlontar dari kabut hitam. Mereka melubangi pilar api yang ditembakkan. Setelah itu, mereka muncul seperti banyak ular sanca besar yang menyapu dari segala arah. Akhirnya, mereka berubah menjadi jaring besar yang menutupi api 3000 pembakaran. Bis, ada jalan yang baik bagimu untuk berjalan, tapi kamu ingin mengambil jalan ini menuju kematianmu. Hari ini, aku yang dulu akan memenuhi keinginanmu. Petik 2. Ekspresi ganas melintas di mata Old Mugu saat rantainya meledak. Teriakan dingin tiba-tiba meledak dari mulutnya. 10.000 jiwa kunci surgawi. Dentang. Setelah teriakan dingin dari Old Mugu terdengar, rantai hitam-hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui keluar dari kabut hitam ke segala arah. Setelah itu, mereka saling bersilangan sebelum dengan kejam membatasi tubuh besar 3000 api yang membara. Rantai berguncang dan mereka dengan kuat mengganggu 3000 api yang membakar. Mengaum. The 3000 Burning Flame meledak menjadi raungan marah setelah disegel oleh rantai ini. Tubuhnya yang besar meronta-ronta. Api ungu hitam terus-menerus keluar dari tubuhnya dan membakar rantai hitam gelap. Api ungu kehitaman bertahan di atas. Rantai dan banyak tangisan yang tajam dan sengsara dipancarkan. Gelombang kabut hitam terus melonjak keluar dari rantai saat mereka keluar semua untuk memblokir nyala api. Retak. Di bawah perjuangan habis-habisan ini oleh 3000 Burning Flame, beberapa rantai hitam pekat putus. Kabut hitam melonjak di tempat rantai putus. Beberapa wajah samar, kecil, dan buas muncul di kabut, menyebabkan mereka tampak sangat aneh. Ekspresi Mugu tua sedikit berubah saat dia merasakan tekanan besar yang tiba-tiba terbentang. Dia memang meremehkan kekuatan 3000 Burning Flame. Namun, dia juga sangat siap untuk tindakan mereka hari ini. Dia segera mendengus dingin saat dia dengan tegas berteriak, menggigit jiwa. 3 individu berpakaian hitam lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar teriakan kerasnya. Segel tangan mereka berubah.
Kabut hitam yang suram tiba-tiba keluar dari lengan baju mereka. Akhirnya, itu berubah menjadi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi ganas yang berteriak dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tubuh besar 3000 Burning Flame dari segala arah. Bang bang bang, jiwa-jiwa ganas, dengan kabut hitam mengelilingi mereka, baru saja menyentuh tubuh 3000 api yang membara ketika mereka dibakar oleh api hitam ungu menjadi ketiadaan. Meskipun mereka dibakar, jumlah mereka sangat menakutkan. Puluhan ribu jiwa yang dikendalikan oleh kabut hitam muncul seperti ngengat yang menerkam ke dalam api saat mereka menyerang api 3000 yang membakar dengan kegilaan bunuh diri. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek saat dia menyaksikan jiwa yang menjerit terbakar habis oleh 3000 Burning Flame. Orang-orang dari Hall of Souls ini sangat kejam dan jahat. Mereka menggunakan jiwa sebagai umpan meriam, metode yang tragis. Bajingan ini, ekspresi Qiyuling menjadi hijau saat dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Xiao Yan diam, meskipun metode Hall of Souls ini kejam, harus dikatakan bahwa efeknya cukup bagus. Berurusan dengan serangan bunuh diri jiwa-jiwa dari segala arah, api pembakaran 3000, yang telah menghabiskan sejumlah besar energi keluar dari segel yang ditempatkan oleh 3 kepala besar, api ungu hitam secara bertahap melemah di tubuhnya. Mengaum, The 3000 Burning Flame jelas merasakan nyala api melemah. Segera, kemerahan cerah melonjak di mata naganya. Sebuah raungan bergema di atas ruang kosong dan tubuh besarnya seperti gairo saat mulai berputar dengan liar. Segera, badai api setinggi 100 kaki terbentuk di dalam kabut hitam ini. Retakan retak, badai api ungu hitam menyapu sekeliling. Rantai hitam pekat yang mengganggu 3000 api yang membakar semuanya hancur. Kekuatan isap yang sangat panas melonjak keluar dari badai, dengan liar menyerap kabut hitam yang meresap ke udara di sekitarnya. Setelah itu, api ungu hitam yang tersisa benar-benar menguapkannya menjadi ketiadaan. Bang, pembalasan intens oleh 3000 Burning Flame juga menyebabkan ekspresi kelompok Old Mugu berubah. Panas yang mengerikan itu disalurkan melalui rantai ke tangan mereka, memaksa mereka berempat mundur beberapa langkah. Baru setelah itu mereka menstabilkan tubuh mereka. Mereka mengangkat tangan dan menemukan bahwa seluruh tangan mereka telah hangus hitam. Aku memang meremehkan binatang ini. Melihat bahwa upaya gabungan dari mereka berempat masih tidak dapat menyegel api pembakaran 3000 ini, ekspresi muram melintas di wajah Old Mugu. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan pandangan buas melintas di matanya. Pengorbanan Life Soul Lock, tangan 3 sosok berpakaian hitam yang tersisa menjadi lamban setelah mendengar teriakan Old Mugu. Mereka saling memandang sebelum melihat kekuatan isap yang menakutkan dari badai api. Mereka hanya bisa mengatupkan gigi dengan keras dan mengganti segel tangan secepat kilat. Segera, teriakan keras keluar dari mulut mereka. Life Soul Lock muncul. Gemuruh. Teriakan keras mereka baru saja terdengar ketika gelombang suara logam yang sangat jelas muncul. Kelompok Xiao Yan terkejut melihat 4 kabut hitam, berukuran 10 kaki, tiba-tiba meletus dari 4 kelompok pria Old Mugu. Kabut hitam menghilang saat 4 rantai hitam pekat, berukuran 100 kaki, tampak seperti 4 ular sanca buas. Rantai hitam pekat tampak sangat megah. Permukaan rantai dipenuhi dengan segel aneh. Wajah yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan ekspresi sedih, berkumpul di rantai. Saat rantai itu dilepaskan, teriakan yang menakutkan dan memekakkan telinga terus dipancarkan, menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit cemberut. Bahkan Life Soul Lock telah dibentuk. Sepertinya orang-orang ini juga berakhir dalam kondisi babak belur karena api-api 3000. Senyum sombong melintas di wajah Qiyuling saat dia berbicara setelah melihat apa yang sedang terjadi. Benda apa ini? Xiao Yan bertanya ingin tahu. Taktik dari Hall of Souls sangatlah misterius. Saya tidak terlalu yakin tentang apa yang disebut dengan Life Soul Lock. Namun, saya tahu bahwa ini adalah langkah terakhir dari Hall of Souls Honorable Elders. Life Soul Lock terhubung dengan jiwa mereka. Jika benda ini rusak, mereka akhirnya menghadapi kerusakan yang sangat serius pada jiwa mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengeluarkan Life Soul Lock kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Benda ini mungkin memang kuat, tapi risikonya terlalu besar. Qiyuling melirik ke medan pertempuran sebelum menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Hall of Souls ini memang misterius. Itu sebenarnya bisa mempraktikkan hal yang aneh. Bentuk formasi Life Soul Lock. Kilatan tajam melintas di mata Old Mugu saat dia berteriak keras ketika Life Soul Lock muncul. Teriakan itu baru saja terdengar ketika 4 rantai hitam yang sangat besar segera menembus udara sambil disertai dengan pekikan menyedihkan yang mengguncang bumi. Mereka muncul di luar badai api dalam sekejap. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, hembusan, saat mereka melesat ke dalam badai api.
Desis. Kunci besar itu melonjak ke dalam api dari satu sisi dan keluar dari sisi lain. Setelah itu, mereka menemukan arah lain untuk memasukinya. Ini berlanjut hanya beberapa kali sebelum 4 rantai besar itu dengan kuat menjerat badai. Berderak, kecepatan putaran liar badai api berkurang secara paksa karena keterikatan 4 rantai besar. Akhirnya, itu benar-benar berhenti. Mengaum, badai berhenti dan api pembakaran 3000 di dalamnya segera muncul di mata kelompok Xiaoyan. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya yang besar telah ditembus oleh 4 rantai besar. Rantai melewati tubuhnya dan berkelok-kelok di atasnya, menjebaknya. Melihat bahwa Old Mugu telah memaksa 3000 Burning Flame sedemikian rupa, Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin. Kekuatan gabungan dari 4 Dozuns memang menakutkan. Hihi, Old Mugu menatap api, yang secara bertahap berhenti berjuang setelah terjebak oleh rantai. Senyuman aneh tanpa sadar muncul di wajahnya. Hatinya sedikit bersukacita. Untungnya, 3000 Burning Flame telah habis ketika mencoba melepaskan segel dari 3 kepala besar. Kalau tidak, mereka berempat akan benar-benar merasa sulit untuk sepenuhnya menundukkan binatang yang tidak bisa dijinakkan ini. Kalian semua harus menguncinya. Aku akan mengambil api intinya. Petik 2. Kegembiraan melintas di mata Old Mugu seperti yang diinformasikan kepada 3 lainnya. Ketika dia melihat 3000 Burning Flame, itu berjuang dengan cara yang lemah, cepat, rantai jiwa kehidupan hampir tidak bisa menjebaknya. Kami tidak akan bisa bertahan lama, seorang berpakaian hitam menjawab dengan suara yang dalam. Nada suaranya menunjukkan kelemahan. Tingkat kesulitan dalam menangani 3000 Burning Flame jauh melampaui harapan mereka. Old Mugu mengangguk. Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya bergerak, dan dia tiba di depan kepala 3000 Burning Flame. Dia memandangi nyala api, yang berjuang dengan semua kekuatannya. Dia tanpa sadar dan dengan ganas tertawa, kamu menolak untuk menuruti ketika diminta dengan baik. Ini adalah takdirmu, binatang. Apakah kamu menyesal? Petik 2. Old Mugu tidak berhenti saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia muncul di dahi 3000 Burning Flame, di mana skala naga yang rusak berada. Di tempat itu, ada lubang hitam setinggi 5 kaki. Api esensi 3000 Burning Flame tersembunyi di dalamnya. Mata Old Mugu menatap lubang hitam itu. Warna hijau di dalamnya menjadi lebih kaya. Namun, tepat ketika dia hendak menyerang, 3000 Burning Flame menghentikan perjuangannya. Kilatan tajam melintas di mata naga besar itu. Swoosh! Ketika 3000 Burning Flame berhenti berjuang, kegelisahan muncul di dalam hati Old Mugu, tetapi sebelum dia bisa merenungkan apa yang dilakukannya, seekor naga kecil berwarna ungu hitam bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Sepanjang jalan, nyala api ungu hitam masih terasa tertekan seperti tubuhnya. Setelah penindasan ini, nyala api ungu hitam dengan cepat berputar, berubah menjadi warna hitam pekat yang membekukan hati seseorang. Aura destruktif samar-samar dipancarkan dari tubuh naga hitam-hitam kecil itu. Binatang ini gila, ia berani mengeluarkan api esensinya dengan kemauannya sendiri. Ekspresi Old Mugu berubah drastis saat menyaksikan adegan ini. Sebelum dia bisa pulih, naga api kecil hitam pekat telah melintas di depannya. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan tubuhnya. Grup, tabrakan ini, yang tidak tampak ganas, menyebabkan wajah Old Mugu menjadi pucat. Seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang mundur setelah tampak mengalami pukulan serius. Ambil, Old Mugu dengan liar meraung dengan marah setelah dikirim terbang dengan keras. Kesempatan yang bagus. Mata Xiaoyan telah mendarat di naga kecil hitam gelap dengan kecepatan seperti kilat setelah raungan Mugu tua baru saja terdengar. Sukacita liar melonjak di matanya. The 3000 Burning Flame yang dia impikan akhirnya muncul dalam jangkauannya.